Oleng. Ilmu apa yang Anda pakai sampai Anda mengatakan tidak ada tercipta kalau bukan karena Yesus? Ilmu apa yang Anda pakai? Oleng. Ayat ini mengatakan. Diminta ayat ilmu. Saya tanya ilmu, bukan ayat. Ayat ini mengatakan. Ilmu apa Pak Bipo? Pertanyaan yang sama loh. Pertanyaan Anda sekali lagi. Kayaknya tidak bisa nyambung ini. Mana itu ada? Ini yang mau lawan pertanyaan saya. Yang sama kembali ke Anda Pak Bipo. Mana? Ayat mana itu mengatakan kalam itu menjadi sifat? Ilmu. Cari sampai bongkok. Pertanyaannya Bang Juma Pak Bipo, ilmu apa yang Anda pakai gitu loh? Ayat ini mengatakan saya tidak Bang Juma nggak minta ayat. Ilmu apa yang Anda pakai sehingga Anda mengatakan Yesus yang menciptakan gitu loh? Ayat kan dengarkan dulu Andi. Ilmu apa Dia Pak Bipo? katakan tadi kalam itu sifat. Di mana ayat mengatakan bahwa kalam itu sifat? Di mana ayatnya? Benar-benar oleng. Ilmu apa Pak Bipo? Bang Juma nanya ilmu apa? Saya moderator ini, saya meluruskan. Pak Bipo ilmu apa? Nggak punya ilmu gitu? Tidak saya katakan, maka saya katakan ayat ini mengatakan sumber segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Iya, Anda berkata begitu, ilmu apa yang Anda pakai? Tidak saya katakan ilmu apa, tidak saya katakan ini yang saya turuti, saya imani. Jadi ini yang Anda katakan ini bukan ilmu. Jadi kenapa kata si Juma yang dia katakan bukan ilmu Bang Juma, lanjut bukan ilmu. Silakan Bang Juma, bukan ilmu yang dia bawakan. Kau menentukan Tuhan. Iya. Jadi begini Bang Pipo, kalau ilmu itu yang Anda punya belum sanggup untuk berdialog, jangan pernah mau berdialog. Ya? Kamu nggak sanggup, kau nggak ada kata-katamu yang bagus, kalimatmu sifat-sifat, seolah-olah kau menentukan Tuhan. Woi. Jadi begini Pak Pipo, ya. Tuhan itu memiliki kepribadian. Makanya kami umat Islam memahami bahwa Allah itu esensi pencipta langit dan bumi. Pada dirinya itu memiliki sifat. Salah satu sifatnya itu adalah berfirman. Berfirman ini itu artinya adalah dia memiliki kemampuan untuk menginstruksikan, menginstruksikan sesuatu yang dia kehendaki. Itulah yang kami sebut. Di ayat mana itu mengatakan sifat? Coba saya tanya Anda. Kan tadi saya sudah membacakan dalil kepada Anda. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu diterangkan kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu maka dia cukup berfirman. Jadi, maka jadilah. Nah, itu juga diterangkan di Yesaya. Di mana itu ayat yang mengatakan itu sifat? Ya, di mana ayat itu mengatakan bahwa itu salah satu sifatnya? Itu keilmuan Pak Pipo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya jangan kau tentukan segala sesuatu namanya keilmuan menjadi sifat. Lah, Allah itu memiliki sifat Bang Vivo. Ya, Allah itu maha mendengar, diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah maha melihat, itu diterangkan di dalam Al-Hujurat nomor 18, ayat 18. Allah itu kalam, diterangkan di dalam surah Al-Araf ayat 143. Allah itu sifatnya kuasa. Allah itu sifatnya muridan atau sifatnya berkehendak. Begini Bro Juma. Kalau Anda katakan sifat kepada Tuhan, dengarkan, maka renungkan. Kalau Anda katakan menjadi sesuatu kepada Tuhan sifat, sudah lebih tinggi Anda daripada yang Anda ucapkan, bro. Oh, enggak begitu cara belajarnya. Maka saya katakan, renungkan kata-katamu. Tidak begitu Bang Vipo cara belajarnya. Bukan, yakinlah. Dengarkan. Kalau Anda tentukan menjadi Tuhan itu seperti ini, itu tidak benar. Tuhan sendiri yang mengatakan dirinya, Bang. Allah itu maha melihat. Kejadian 16, nomor 13, nomor 14. El Roy. Ya, Allah itu maha kuasa. Kejadian 17, nomor 1. El Shaddai.
Jadi Allah itu Dengarkan. memiliki Jangan sifat. kemana-mana kau. Anda, Kalau Anda katakan sengaja untuk Tuhan, Anda lalu sengaja Anda untuk tentukan ngotot itu di sini. Tuhan. Kenapa? Dengarkan. Kenapa Anda ngotot di sini? Karena Yesus tidak memiliki sifat yang sama dengan Sang Pencipta. Makanya Anda harus ngerem di situ. Allah itu maha berkehendak Anda tidak? menentukan sifat Tuhan. Ya Anda itu Allah ya siapa Rabbi. menentukan sifat Tuhan? Dengarkan. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang begini. Saya bacakan sekali lagi ya. Supaya Anda itu coba gunakan akal. Anda ini pura-pura blow on atau memang blow on asli. Coba saya katakan kepada Anda. Di dalam Yesaya 55. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang dimaksud firman di sini kehendak perkataan. Kalau ada perkataan yang keluar dari mulutku, kata Allah, perkataanku itu tidak kembali kepadaku. Sebelum apa yang kuperintahkan, apa yang kuinginkan itu terjadi. Berarti Tuhan memiliki sifat berfirman, berkata, berkehendak. Dan itu betul saja. Tuhan itu maha berkehendak. Tuhan itu maha terhadap sifatnya. Elion, Allah maha tinggi. Kejadian 14:18. Kalau di dalam Al-Quran itu banyak diterangkan. Allah itu maha hidup. Ya, Allah itu maha pencipta. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha berkata-kata. Mutakalliman. Diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 164. Jadi tidak bisa kita mengada-ngada. Hal ini Anda mempertahankan ilmu apa, sifat apa. Jangan kau tuduhkan sifat kepada Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu tidak ada pada diri Yesus. Makanya lain kali kalau berdialog, cari lawan debat itu hati-hati. Dengarkan. Maka apalagi kembali yang saya mau dengar. Maka kembali berulang-ulang saya katakan kepada Anda, dengarkan baik-baik. Iya. Anda menentukan sifat Tuhan. Ya ampun. Anda itu tidak siapa-siapa bagi Tuhan. Ingat. Anda tentukan sifat-sifat Tuhan. Makanya mungkin nggak pernah itu kau renungkan, nggak pernah kau simak itu. Anda tentukan sifat Tuhan. Coba dulu kau pikirkan. Woi, kalau Anda tentukan sifat Tuhan, Tuhan itu terbatas, bro. Kalau Anda katakan itu. Immanuel itu apa itu, Pak? Pak Pipo, Bang Pipo. Immanuel itu apa? Sifat atau apa itu? Harus kembali Allah perkasa. Tentukan sifat Tuhan. Kalau Anda tentukan sifat Tuhan, berarti Tuhan itu terbatas. Saya suruh tadi minum Masako, bukan minum alkohol loh. Kok jadi mabuk gini? Baru 2 kali. El Shaddai, El Roy, El Elion, El Olam. Itu sifat Allah. Anda ini kenapa rupanya? Kalau dikatakan Allah itu maha berkata-kata, wa rasulan kada qassasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berfirman. Kalau Anda betul, tapi kalau Anda katakan itu sifat, kalau Anda katakan berarti sifat Tuhan itu terbatas. Oke, saya nyerah. Sekarang Bang Pipo terangkan kepada saya sifat itu apa? Jangan katakan Tuhan punya sifat. Saya minta, jangan Anda ceramai saya. Ilmu saya jauh di atas daripada Anda. Saya harus sombong kepada Anda. Ilmu asmo yang Anda tahu. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang Pipo. Kepala Anda besar, banyak menampung ilmu, tapi asumsi. Saya tanya kepada Anda, sifat itu apa? Jangan, Bro Juma. Halo, Bro Juma, dengarkan. Jangan Anda kepala ke kepala lah. Nanti Anda berbalik kepada Anda loh. Supaya Anda itu merasa bangga dan cerdas untuk kemudian menjawab pertanyaan. Kepala-kepala nanti berbalik kepada ya Anda. udah. Kepala saya besar, Bang Pipo. Sekarang saya tanya, sifat itu apa? Baik. Cara kalimatmu bagus dulu kau mau ngomong sopan. Ya, oke, Bang Pipo. Yang ganteng, yang baik hati, saya tanya. Sifat itu apa, Bang? Tidak sopan, kan? Ada saya koreksi di dalam yang saya baca tadi bukan sifat yang saya kata. Anda yang mengatakan kalam itu sifat. Berarti seolah-olah Anda itu bahwa sifat itu terbatas. Kau menentukan sifat Tuhan. Paham? Ya udah, ya. Sekarang saya tanya kepada Abang, sifat itu apa, Bang?
Di dalam apa? Di dalam apa? Di Enggak, dalam diri. bahasa umum aja dulu supaya kita ngerti sifat Ya. itu apa. Di dalam diri siapa? Enggak, bahasa secara umum sifat itu apa menurut Abang? Jadi sifat itu kau pakai kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kau pakai kepada Tuhan sifat. Saya tanya Kau Abang tidak inilah, mengatakan Tuhan. sifat itu apa Bang? Itu aja Tuhan itu dulu. tidak bisa dijangkau pikiran dan akal manusia, bro. Tapi kalau dibunuh manusia boleh? Boleh. Tuhan boleh dibunuh manusia. Pikiran akal menentukan Iya. Tuhan. Iya. Jangan kau katakan Pikiran sifat-sifat kita Tuhan. tidak bisa menjangkau sifat Tuhan, tapi manusia boleh melihat Tuhan dibunuh. Gitu. Jangan kau kemana-mana kau ngaur kau. Ya udah kalau begitu, saya mau menjelaskan apa Bang Vivo. Saya kok jadi anak kecil di hadapan Abang ini dimaki-maki terus dimarahin. Bukan anak kecil, Kan kita mau dialog. Saya tanya, sifat itu apa Bang? Baik, sifat itu apa? Sifat Anda atau sifat saya yang Anda tanya kepada saya? Sifat secara umum, abangku Sifat yang apa Anda ganteng. tanya? Lah sifat itu apa? Kepada manusia. Kepada siapa? Sabar. Allahu Akbar. Bang Vivo. Ya. Tadi sore abang suruh saya sediakan boldrex. Jangan sore-sore, ngapain ke sore-sore lagi kau bigi. Sifat itu apa Bang? Itu dulu. Atau tidak gimana? Sifat itu Yang apa, saya Bang? dengarkan, yang Anda Ya. saya tantang Anda, yang saya tidak masuk nalar saya, Anda katakan sifat Tuhan. Kalau Anda Ya. katakan sifat Tuhan berarti Tuhan itu terjangkau. Woi, Maha tinggi masa terjangkau. Maha melihat masa terjangkau. Maha mendengar Anda masa menentukan sifat terjangkau. Tuhan tadi. Maha kekal masa Kan terjangkau. Anda Nah itulah. katakan sifat Tuhan. Woi. Iya Bang Pipo. Tuhan itu memiliki sifat. El Olam, El Sadai, El Eroi, El Elyon, Siapa dan kau seterusnya. menentukan sifat Tuhan? Siapa kau menentukan sifat Itu Tuhan? sudah diterangkan di dalam kitab suci Anda sendiri. Saya tidak ngarang-ngarang. Itu ada tertulis loh itu Bang. Kalau Tuhan mengatakan dirinya maha tinggi Bang, ada dinyatakan di dalam Kejadian 14 nomor 18 Bang Pipo. Sabar. Kok jadi saya yang tertuduh Bang Maka Pipo demi ini, maka. Bang? Allahu Akbar. Maka demi Ada maka. tisu. Bang Juma tadi jempolnya kecepet apa ya? Kecepet apa Mas jempolnya? Sifat Tuhan adalah, kalau Anda katakan sifat Tuhan Anda tentukan, Abangku inilah, berarti aduh Bang Tuhan Pipo itu lucu abang. terjangkau pikiran manusia. Abang Pipo, Tuhan itu dikatakan di dalam Kejadian 16 nomor 13 nomor 14, Tuhan itu maha melihat Bang. Kita, Abang sekarang ada di Medan. Maha melihat. Saya ada di Makassar. Abang nggak bisa melihat saya. Karena abang nggak maha melihat. Allah itu maha melihat Bang. Makanya disebut El-Eroi. Itu sifat. Bisa kau diskusi tidak? Kemana-mana kau pergi. Judul Ya udahlah, pembicaraan kalau gitu, kita ya tadi udahlah, Anda abang. katakan. Saya buat dari judulnya. Iya, Benarkah Yesus Tuhan? saya. Dengarkan. Enggak benar. Karena sifatnya tidak sama dengan sifat Tuhan. Dengar dulu. Jangan kau Tuhan sifat. sifatnya Kalau maha Anda katakan berkehendak. sifat Tuhan, Anda tahu sifat Tuhan. Dengar. Kalau Anda tahu sifat Tuhan, Tuhan itu bisa menjadi dijangkau pikiran akal manusia. Apa sih maksudnya abang ini? Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha perkasa. Tuhan Bukan itu maha melihat. besar. Anda katakan sifat Tuhan. Kalau Anda tentukan sifat Tuhan. Itu sifat. Sifat itu adalah, aduh, abang ini kayak mana ya bilangnya ya? Ya Allah. Berarti Anda tahu tentang karakter Tuhan. Ini sabar. Nggak, memang suara saya kalau lagi lapar gini. Tahu saya bang, ngerti saya karena saya belajar kitab. Dia tahu kok sifat Tuhan. Dia tahu karena di kitab itu diterangkan di dalam Berarti ayat Tuhan itu 3. terbatas. Lo kok terbatas pula bang? Kalau Tuhan mengatakan dia maha tahu.
Sifatnya kau tahu, kau tentukan sifat Tuhan kalam. Bukan ditentukan, Tuhan sendiri yang Anda menyatakan. katakan tadi kalam itu sifat. Ya, udahlah Bang Juma. Kalau begini aja Pak Pipo, ya ini muter-muter. Kalau bukan sifat, Pak Pipo apa pendapatnya? Silakan Pak Pipo. Kalau bukan sifat. Tarik kata-katamu dulu sifat itu. Jangan Anda tentukan. Ya udah bahwa mau sifat ditarik Tuhan mau itu kalam. enggak? Pak Pipo Kalam itu sekarang kalau bukan sifat, menurut Pak Pipo apa? Biar diskusinya jalan. Silakan. Kalau Anda katakan kalam itu sifat, berarti jangkauan pikiran manusia menentukan sifat Tuhan. Kalau bukan sifat, menurut Pak Pipo apa? Silakan. Saya moderator nih, biar nggak muter. Tenang Kalau dulu, bukan Andi. sifat, menurut Pak Andi. Pipo apa? Bro Silakan. Andi, tenang dulu Anda lah, Andi. Ya saya tenang. moderator ini enggak, udah mau setengah jam masih ini aja topiknya. Saya Iya, karena moderator dia ambil takut alih. lari kepada Kalau sifat bukan Yesus. sifat, ini apa Pak Pipo? Silakan. Sekali lagi saya katakan, yang saya tidak masuk nalar pikiran saya. Kalau bahwa nggak masuk silakan adalah masukkan terang. Jangan salahkan bukan saya kalau sifat- nggak masuk di kepala abang loh, kok jadi salahkan saya gimana? Ya, kalau bukan sifat silakan Pak Pipo, biar nggak Dengan- muter-muter. Silakan. Anda katakan tadi, mendengar Bro Juma. Ya, Anda katakan firman menjadi manusia, firman itu menjadikan segala sesuatu, lalu Anda katakan sifat. Anda tentukan itu sifat. Anda itu siapa menentukan sifat Tuhan? Paham? ya karena Tuhan itu maha berkata-kata atau tidak, Bang? Jadi kalau berkata-kata menjadi Anda tentukan itu sifatnya. Ya, iya. Lah iya sifatnya Itulah Tuhan itu maha sifatnya. berkehendak. Siapa berkata-kata. yang menentukan itu? Siapa kau menentukan itu sifatnya? Ya udah kalau begitu jangan saya udah. Udahlah kalau kayak gitu. Udahlah. Ya udah. Jadi yang mengatakan Yesus itu Emmanuel siapa, Bang? Bukan, jangan ke Emmanuel kau pergi. Jangan ke Emmanuel kau Emmanuel. Lucu abang inilah. Jangan pancing saya dialog batek juga, Bang. Nanti Kalau kasar kau aku. katakan, dengarkan. Kalau saya baca tadi ayat Anda katakan sifat. Udah Ustadz Anda Duma tentukan ikutin orang sifat gila itu. Tuhan. Udah, Sebentar, nggak usah sebentar ya, Bang, didengarin jangan itu sebentar. Vivo itu nggak usah didengarin, dia itu Sebentar ini Jangan, Bang, jangan, diskusi Bang. memang Biar, bagiannya Bang. Pak Pipo, nggak apa-apa. Ini biar dia puas. Biar Bang. dia Dia puas, sudah nggak apa-apa. 3 Sabar ya. bulan memang nyusun waktu untuk dialog dengan saya. Kasihan kalau Ya, jadi sampai dia kecewa. begini, Bang Ayo, Juma, lanjut Bang Vivo. Moderator ambil alih. Pak, kalau Iya, memang iya. pendapat Bang Juma Pak Pipo nggak setuju, silakan terangkan. Kalau bukan sifat, silakan apa itu Pak Pipo? Silakan, gitu loh. Itu namanya diskusi. Baik, dengarkan Bro Andi. Saya baca tadi di dalam. Ya firman udah itu dibantah aja pendapatnya Bang Juma. Gitu loh. Iya, dengarkan dulu. Aku bilang bawa Masako, abang nggak percaya. Firman itu menjadi manusia. Firman segala sesuatu dijadikan oleh dia. Lalu dikatakan sifat. Ya kalau bukan Dia sifat apa menentukan Pak Pipo? sifat. Dengar dulu. Dia menentukan sifat Tuhan. Iya, dia menentukan, nggak apa-apa, dia berpendapat, Bang Juma berpendapat. Nah, kalau bukan berpendapat, sifat Pak itu Pipo dia apa? tentukan sifat Tuhan. Tuhan itu dapat dijangkau pikiran akal dia. Ya kalau bukan Berarti terbatas sifat Tuhan apa itu. Pak Pipo? Ini kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada Anda sanggup untuk menjawab kira-kira? Astagfirullah. Tanya, apa yang Anda tanya pasti bisa saya. Oke, Tentang Alkitab. baik. Mantap. Apa baik? Baik ya, awas kalau nggak bisa jawab ya, ku gigit kupingnya. Tenang Anda, jangan goyang. Ya, baik. Firman itu telah menjadi daging. Terus kenapa Anda mengatakan firman itu telah menjadi yang lain? Nah, terus? Ya kan dalilnya di Yohanes 1 nomor 14 itu firman Baik. itu telah menjadi daging, Bang. Baik, saya jawab Anda. Saya Ya. jawab Anda. Yang menentukan dari daging sapi tadi siapa? Lah kan di sini daging. Iya betul. Yang mengatakan daging sapi siapa? Nah, sekarang yang mengatakan menjadi manusia siapa? Bukan. Dia menjadi daging, menjadi manusia. Anda katakan menjadi daging sapi. Yang mengatakan daging sapi siapa? Saya, karena di situ terjemahan yang benarnya Ada adalah, daging sapi di situ. aduh Bang Pipo, terjemahan aslinya itu Bang Pipo sebelum dirubah itu adalah Mana ayat itu firman. mengatakan daging sapi? Firman itu telah menjadi daging, Bang. Menjadi Yesus, menjadi manusia, menjadi daging. Daging sapi dikatakan. Ya, siapa yang mengatakan daging manusia situ menjadi manusia?
Siapa yang ngajarin itu abang? mengatakan menjadi manusia. Itu terjemahan baru. Terjemahan lamanya itu menjadi daging. Jangan kemana-mana kau jadi keterjemahan, kau pergi lagi. Nah itu kan serba salah saya bang. Nggak pernah baca dia Mana dikatakan lamanya. daging sapi di situ? Enggak Di mana pernah dikatakan benar. daging sapi di situ? Enggak dikatakan daging sapi bang, Mana tapi daging sapi dikatakan di ayat itu? tidak dikatakan daging sapi, tapi Anda dikatakan katakan tadi menjadi daging sapi. kan cuma dikatakan menjadi Bang. daging bang. Anda katakan tadi daging sapi, bro. Bang Juma nggak Iya mengatakan berarti gitu. firman itu bisa jadi menjadi daging sapi, daging Jangan ayam, mengatakan daging daging sapi. kerbau. Karena Nah, sekarang saya tanya sama Anda Bang Pipo, sapi itu tercipta sendiri atau dari kehendak Bapak Ya. menjadi sapi? Jawab. Jangan ngaruh kau ngomong, jangan ngaruh kau ngomong. Saya tanya, Jangan ajari saya mana kurang dikatakan ajar loh. daging Ya, sapi? Anda mau menekan saya, jangan. padahal saya lebih paham kitab Anda daripada Anda. Jangan pancing saya Bang Pipo. Sekarang saya tanya, sapi itu tercipta sendiri atau diciptakan oleh kehendak Di Tuhan? mana dikatakan daging sapi tadi menjadi manusia itu menjadi daging sapi? Oh, ini kemampuan Anda mau berdialog dengan saya. Bukan kemampuan yang Anda katakan. Saya mute dulu. Bang Juma nggak pernah mengatakan daging sapi. Kan di sana firman telah menjadi daging. Jadi bisa menjadi daging apa saja termasuk daging sapi. Karena nggak Firman diterangkan. menjadi Benar daging loh. menjadi manusia. Apa ada dikatakan daging sapi di situ? Apa dikatakan juga ada daging manusia di situ? Apa menjadi dikatakan daging sapi? Apa di situ ayatnya mengatakan daging manusia? Firman itu menjadi manusia. Apakah manusia dikaitkan dengan daging? Nggak ada bahasa Indonesia manusia adalah daging. Tidak ada. Mana ada Menjadi bahasa Indonesia manusia. manusia adalah daging? Jadi kenapa Anda katakan menjadi daging sapi? Bisa jadi menjadi daging sapi karena di situ daging. Di mana? Di mana dikatakan daging sapi di situ? Di mana juga dikatakan daging manusia. Di mana daging sapi dikatakan di situ? Bisa jadi menjadi daging sapi, daging ayam karena di situ hanya daging. Itu maksudnya Bang Juma. Yang bagi Anda kau katakan bisa. Mana ayatnya daging menjadi manusia? Mana? Dikatakan di Mana situ ayatnya daging daging sapi. menjadi manusia? Firman itu menjadi manusia. Mana ada di situ daging? Lalu si Juma katakan tadi daging sapi. Baca itu daging di situ. Yesus itu kalau Anda mengatakan daging itu adalah Yesus. Yesus waktu hidup ada tulangnya, bukan daging saja. Jadi Lu pikir Yesus hidup tanpa tulang, daging aja, lemes itu. Yang benar dong bahasa Indonesianya. ya kau yang Makanya LAI itu berusaha memperbaiki menjadi manusia. baik. Bang Juma pakai terjemahan yang lama. Kau yang ganti Juma. Daging. Kau yang ganti Juma. Lo pikir itu Yesus nggak ada dagingnya, nggak ada Kau yang tulangnya ganti gitu. Juma. Daging semua Yesus gitu. Bukan, kau ganti Juma sekarang. Saya ganti. Oke, ikat pinggangmu. Dia Bang Mana Andi. diterangkan di situ kalau Yesus mempunyai tulang? Ayo jawab. Siapa bilang tulang? Apakah Yesus punya tulang waktu hidup? Dari mana kau tahu dia punya tulang? Apakah Yesus punya tulang Dari waktu mana hidup? kau Saya tahu dia tanya. punya tulang? Apakah Yesus punya tulang Dari waktu mana hidup? kau tahu dia punya tulang? Apakah Yesus punya tulang waktu hidup? Ya, dari mana kau tahu punya tulang? Pertanyaanmu. Dia bisa berdiri dengan tegak, dia bisa jalan. Kau di situ waktu itu, maka dia tahu kau berdiri. Jadi Yesus nggak pernah berdiri. Dari mana kau tahu dia berdiri? Lemes saja begitu, daging semua isinya. Begitu. Lemas. Jadi Yesus lemes saja gitu, nggak ada tulangnya. Kau dia lemas. Wah gimana ini orang ini masa Yesus nggak punya tulang? Makanya kata-katamu nggak pernah kau pikirkan apa yang kau ucapkan. Terpikir dengan baik, terjemahannya menjadi daging. Ayo. Dengarkan Bro Andi. Ya, itu ayo. dia kitab yang dituliskan. Itulah yang diimani. Jadi Anda imani Yesus, dengarkan. Anda imani menjadi daging gitu. Tidak bisa ditentukan itu pikiran akal manusia menjadi seperti itu Tuhan itu. Woi, Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu hanya itu saya daging saja? katakan Dari tadi. mana? Dengar, Dari mana justru Anda itu tahu? Saya katakan tadi. Kalam menjadi dikatakan tadi menjadi apa tadi kalam itu? Menjadi daging. Ngaur kau ngomong, pembohong kau. Mana ada dibilang menjadi daging dari Wah, nggak pernah baca Bible ini orang ini. Si Juma tadi apa bilang si Juma? Buka ayatnya Pernah berapa baca Bang? Bible itu. Bawa ayatnya di sini dia baca itu nggak pernah ini orang baca Bible zaman dulu ini. Di berapa Bang? Di berapa tadi Bang Juma? Taruh saya lihat dulu.
Baik, ke tema kita bikin, ke tema. Saya belum bertanya. Nggak usah, ini harus dibuktikan dulu. Ke tema. Ke tema. Baik, Nggak usah. karena segala sesuatu yang dijadikan oleh dia tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun telah terjadi. Dari segala yang telah dijadikan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang turut ambil bagian di dalam penciptaan dunia adalah Yesus. Yesus menciptakan dunia, itulah ayat. Jelas ya? Halo? Masuk ke Halo. original teks dulu dalam Yohanes 1 nomor 14 dulu itu. Iya, betul. Bang Vivo. Baik, itulah dia ayat itu. Baik, saya Ya, teruskan. kai hologos sars. SARS itu. Dan Diam adalah dulu kau. firman itu telah menjadi daging. Tidak ada manusia di situ. Baik, saya teruskan. Ya, Tadi kan judulnya saya katakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Maka itulah yang saya paparkan. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itulah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Mana buktinya Yesus Oke. menciptakan itu? Mana buktinya? oke. Makanya saya tanya di awal tadi, Ayat ini menyatakan bukan Bang kau. Vivo, saya tanya tadi di awal, pada saat Ya. malaikat Gabriel datang ke Maria di bulan Ini ke-6, kan yang saya dengarkan. Yesus Banyuma, ini di kembali ke mana? topik dulu Banyuma, ini ada di layar nih. Baca Pak Pipo, yang di garis merah di bawahnya. Baca dulu. Dengarkan. Yang kita bahas. Enggak, baca dulu ini biar kita nggak bohong. Baca dulu itu apa itu? Firman sudah menjadi Benarkah daging. Yesus itu Tuhan? Baca dulu ini nggak bisa. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. tuh menjadi Bang daging. Vivo, perbanyak belajar Nah, terus sebelum jadi? hadapi saya, Bang. Ya, jangan kayak gini caranya. Baik, saya teruskan. Ya tanggapi dulu itu apa itu Udah, saya daging. teruskan dulu. Ya tanggapi dulu itu apa itu daging itu. Udah. Ya tanggapi dulu Pak Pipo, apa itu daging itu? Halo. Yuk, tanggapi dulu itu ada daging. Gimana? masih- Saya teruskan. Itu baca dulu Ya, itu Fir- ada daging itu, baca dulu. Apanya? Itu Firman itu telah menjadi daging, Nah, bukan itu. menjadi manusia. Tuh, dibaca dulu tuh. Kau ngerti ya kau tadi yang judulnya ini? Paham kau judulnya itu? Itu daging judulnya daging. Tadi Woi. ngotot, mana dikatakan Woi. daging sapi? Mana dikatakan daging sapi? Giliran ditunjukkan. Woi. Mengerti tidak judulnya ini tadi? Oke, biar Bang, kasihan Bang. Bang Lihat Vivo. judulnya tadi. Iya, suara saya kedengaran Bang. Kedengeran. Yesus Tuhan. Enggak bener. Maka itu saya baca. Nggak bener. Dia menjadikan Oh, dari segala aspek manapun nggak bener. Ayat itu mengatakan bukan Anda, bukan saya. Apa yang dikatakan ayat Anda? Apa data di dalam dalil kitab Anda yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di mana? Tunjukkan. Ayo, Ya, mana? mana? Mana ayatnya? Yesus adalah Tuhan. Kepental Yesus kayaknya. adalah Tuhan. Kepental Gurunda. Gak bisa mas aku dia. Udah masuk balik. Jangan baik. Kita Ya. teruskan. Ya, Nah, tadi udah ya. Jadi sekarang itu saya tidak pernah menerima apa yang Anda katakan bahwa kalam itu adalah sifat. Tidak boleh manusia menentukan sifat Tuhan. Clear? Balik Baik, lagi. saya teruskan. ngototnya di situ. Sekarang Tuhan itu maha berkehendak tidak, Bang? Kalau Anda katakan sifat Tuhan seperti itu, ingat, dengar baik-baik, pakai pikiran dan akal kita dulu. Ya. Itu sudah terbatas. Tuhan itu menentukan itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan maha Tidak ngerti kau berkehendak. sifat Tuhan, tidak tahu kau sifat Tuhan, saya pun tidak tahu sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu maha pencipta, maha berkehendak. Kalau Anda katakan sifat Tuhan itu seperti berarti Tuhan itu terbatas. Maha berkehendak masa terbatas, Bang. Jangan kau katakan maha. Kalau Anda tentukan itu sudah kau batasi. Maha Tanya aja Bang pencipta. Yoma. Yesus punya sifat nggak? Yesus punya sifat nggak? Itu aja Bang Yoma. Ya udah. Oke. Sekarang begini. Saya tidak akan mengatakan kalam itu adalah sifat. Baik, saya ikuti. Begitu kita. Ya oke. Ya, Kalau oke. Kalau saya tentukan sifat Tuhan itu berarti saya Iya, itu memang materi tinggi, memang cocoknya dengan Bambang Nurseno, dengan saya bahas itu. Kalau dengan Anda enggak. Begini, ketika Gabriel datang kepada Maria,
Apakah Yesus sudah ada di situ, Bang Vivo? Yang Anda tanyakan muntah kemana-mana kau pikir. Kau dengar tadi judulnya enggak? Nah, ini kita berbicara pembuktian tentang Yesus itu Tuhan, dia firman atau bukan? Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Sekarang ketika firman datang kepada Maria, diantar oleh Gabriel, Yesus di situ ada enggak? Kau nalar mau gimana? Tuh lebih cerdas kau sikit lah ya. Abangku Vivo, sebelum Yesus itu dilahirkan, sebelum Maria ngeden, Yesus itu belum ada, Bang. Baik. Makanya, saya jawab Anda. Ya, silakan. Udah diam kau, saya jawab Pak. Saya jawab kau. Silakan. Nah, biar. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dengarkan. Oke, ada lagi. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah Abraham, bukan Abraham. Nama itu, dengarkan. Abraham, bukan Abraham. Bapak kayak orang India aja, Bang Pipo ini. Abraham. Sebelum Abraham. Abraham jadi. Bukan Abraham. Aduh, Abraham itu penyanyi India, Bang. Abraham. Kau ngerti kau bahasa huruf tidak? Benar Pak Pilpo, itu Abraham bukan Arbaham. Abraham. Ya udahlah, terserahlah. Suka-suka abang aja lah. Kau yang gak ngerti apa-apa. Ya udah, terserahlah. Oh, ternyata mantan penyanyi India juga rupanya abang ini. Ya udahlah, sebelum Abraham. Lanjut. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itu kalau baru kita benar. baca di dalam Keluaran 3 ayat 14, nama itu akulah aku. Ya. Dalam bahasa, dengarkan, diam dulu kau. Dalam bahasa Ibrani, bahwa di dalam bahasa Inggris pun, sesuatu kata kerja adalah dan menyatakan bahwa ia adalah Allah yang kekal dan yang ada sendiri. Baik, melalui kuasa, dengarkan, melalui kuasa apakah penjelmaan Yesus dimungkinkan? Kan judulnya saya juga kan, benarkah Yesus menjadi Tuhan? Menjadi Tuhan, kan itu tadi. Maka itu alurnya yang kita bahas. Oh, jadi maksudnya abang ini dari manusia menjadi Tuhan, gitu. Gimana kau bicara ini? Kadang-kadang kau... Abang ini gimana toh? Tadi abang mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Bukan itu, Abraham. Oh, Abraham. Oh iya. Sorry, salah saya. Nah, di situ diterang. Saya cari Anda dulu, karena Anda nggak ngerti apa-apa Alkitab. Anda. Aduh, gimana rasanya nampar pipi sendiri ya? Jadi gini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Betul ya? Itu pernyataan siapa, Bang? Yesus. Iya. Nah, kalau itu benar adanya pernyataan Yesus, bahwa sebelum Abraham ada, dari mana dia tahu? Sementara kiamat aja dia nggak tahu kapan. Ayo Bang, jawab dong Bang. Dari mana dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Iya, dari mana dia tahu? Mana dia tahu kan gitu? Iya. Dari mana dia tahu? Pertanyaannya, dari mana dia tahu? Iya. Pertanyaan yang diulang. Nah, baik. Dari mana Yesus tahu? Dari awalnya tadi sudah dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu. Iya. Nah, kan itu makanya. Jadi makanya ada kaitannya ke situ. Jadi Anda tanya dari mana dia tahu? Iya, dari mana dia tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Karena firman itu menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Nah, kalau begitu kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Jangan lagi aku katakan kenapa. Ayat itu mengatakan bukan saya. Iya, itu makanya kutanya. Kalau alasannya dia tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada adalah karena dia adalah firman. Nah, karena dia adalah firman, kenapa dia tidak tahu kapan hari kiamat? Apa seharusnya permisi sama kau? Harus kau tahu menjadi firman, menjadi sebelum dia Enggak. Kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat kalau dia adalah firman? Kata-katamu itu tidak pernah berlaku apa yang kau katakan. Makanya enggak ada nol kau. Bang, Yesus mengetahui aku ada sebelum Abraham ada. Kenapa kamu katakan dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Jawab dong.
Apa harus dia tahu? Menurut kau, harus kau tahu. Loh, abang ini gimana sih? Dari mana Yesus tahu? Yesus itu kan lahirnya abad pertama, Bang. Terus kenapa dia bisa menjadi manusia? Nah, setelah Firman mencipta langit dan bumi. iya, setelah menjadi manusia, Jadi kenapa kau bertanya lagi dari mana dia tahu? Harus tahu rupanya kau. dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Ayat itu mengatakan seperti itu, bukan kau. makanya kutanya sama Bang Pipo dari mana Yesus tahu kalau dia itu. Ayat itu mengatakan itu, bukan kau. Terus kenapa ayat di dalam Matius mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat? Apa harus kau tahu itu? Firman itu menjadi manusia, lalu Yesus mengatakan sebelum Abraham aku udah jadi. Tapi kenapa Yesus kemudian tidak tahu kapan Apa hari harus kiamat? Kau tahu? Kau ngerti kau apa yang kau Ngerti katakan? saya, Bang. Anda mengatakan tadi, saya katakan. Itu mengatakan itu. Saya kan tanya gini, Bang Pipo. Saya kan tanya nih. Itulah jawabannya. Firman itu menjadi manusia. Lalu Yesus katakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Abraham. Jadi kenapa karu? Karu bukan karu. Aduh, abang ini. Pak Pipo, lebih tua mana Abraham daripada Yesus? Tahu. Pak Pipo, lebih tua mana Abraham daripada Yesus? Kok jadi Mama Arham? Itu mah tetangga saya. Penjual sayur lontong, Mama Arham. Lebih tua mana Abraham daripada Yesus? Bro Juma. Iya, Bangku. Tanya Bang Juma, lebih tua mana? Kau pikirkan apa yang kau katakan. Ya, Bang Vivo, ini ada pertanyaan. Tua mana Abraham dengan Yesus? Dengarkan tadi. Ayat itu yang mengatakan itu, firman itu menjadi manusia. Lalu dia yang lain katakan, terus itu. sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Karena firman Iya, lebih itu tua mana Bang Juma tanya? Lebih tua mana manusia. umurnya? Iya, lebih tua mana Yesus dengan Abraham? Coba. Karena kecil kau bertanya sudah, lebih dari anak kecil saya lihat sudah. Kenapa rupanya, Bang? Bertanya begini. Ayat itu saya katakan tadi, lalu katakan dari mana dia tahu? Coba dulu kata-katamu itu. Iya, begini Bang. Oke, saya ralat pertanyaan saya. Saya luruskan. Yesus ada di abad pertama. Dia ada. Pertama, firman menjadi manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman menjadi daging. Ada aja ini. Kembali lagi Oke, ke abad situ. pertama. Kau pikir ngapain kau abad pertama? Kembali lagi ke situ. Ya kan Yesus lahirnya di abad pertama, Tuanku Pipo yang mulia. Firman menjadi daging. Iya, firman menjadi daging itu di abad pertama. Sebelum Abraham, aku sudah ada. Oke, dari mana Yesus tahu bahwa sebelum Abraham dia sudah ada? Ayat ini mengatakan itu karena firman menjadi dia. Lalu kalau begitu, saya pun boleh bertanya. Di dalam Matius 24. Dari mana dia tahu? Iya, makanya saya tanya. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Kenapa Yesus? Kenapa? Bang, kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, Bang? Kata-katamu itu, seolah-olah kau lebih hebat. Dari mana dia tahu? Enggak, Bang. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat, Bang? Bang. Jadi apa, Dan? Mbak, dari mana Yesus tahu, Mbak, kalau Yesus itu enggak tahu hari kiamat? Kenapa Dengarkan Yesus enggak tahu? Jawabannya itulah dia, jawabannya dengarkan. Pakai pikiran nalar kita yang baik. Iya, baik. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Tapi firman tidak tahu hari kiamat. Itu gimana ceritanya? ceritanya? Dulu, saya kiamat kemana-mana kau pergi kau. Lalu, aduh Bang. Ya. Terima kasih Bang, saya ketawa sejenak. Lalu berikutnya. Iya. Sebelum Abraham ada. Salah. Abraham. Udah itu udah benar itu. Ya. Udah benar, ya. Sudah. Lalu saya terlalu panjang. Lalu saya bertanya kepada Al-Quran Anda dulu. Nanti kita sisihkan lagi kepada Alkitab. Oke? Iya, oke. Nah, begitu. Ya. Pegang kursimu nanti kau tumbang. Allahu Akbar. Iya Bang, Abraham, silakan. Ucap terus. Udah gini, pertanyaan saya katakan begini, Bro. Iya.
Bro Juma, saya Iya. tidak memahami Al-Quran, itu jelas. Saya Iya. jujur. Iya, Tapi pernah saya pelajari hanya sekedar. iya. Al-Quran pernah saya pegang dengan terjemahannya bahasa Indonesia kecil Al-Quran. Saya nggak tahu lagi, mungkin kawan muslim tadi bawa, saya kurangi, nggak ada lagi sama saya sampai sekarang. Iya, Bang. Oke. Hmm. Pertanyaan saya, tolong Iya. dulu paparkan. Iya. Allah SWT atau Zat, berfirmankah dia antara Allah sama Zat? Coba, Oh silakan. iya. Ini hanya Oke. pertanyaan. Berapa menit Abang saya dikasih untuk menjelaskan? 2 hari 3 malam saya kasih. Oke. Baik. Baik. Dengan sabar 2 hari 3 malam saya akan menjelaskan. Jadi gini. Kalau 2-3 hari malam udah bubar lah kita. Ya Anda diam lah. Oh, iya jadi berapa? jadi berapa menit? Ya udah, terserah sepanjangnya itu nanti saya. Udah silakan supaya jangan kau tegang aja nih itu. Iya. Baik. Karena baik, Bang, ilmumu, baik. karena ilmumu tentang Alkitab nggak ada, nol besar kau. Iya, makasih. Jadi gini, Iya. Allah Subhanahu wa taala disebut kemudian di dalam Al-Qur'an sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala maksud saya. Dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim itu kita tidak pernah menemukan ayat baik terjemahan maupun original teks yang mengatakan Allah itu adalah Zat. Tolong dicatat itu. Al-Qur'anul Karim tidak pernah menerangkan bahwa Allah itu adalah Zat. Yang diterangkan oleh Al-Quran adalah bahwa Allah itu tiada Tuhan selain dirinya. Dan dia dinyatakan sebagaimana yang saya terangkan tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Nah, dari mana kata zat ini kemudian berasal? Kata zat ini berasal dari bahasa Arab ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah haditsnya bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Apa artinya? Wahai manusia, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Tetapi jangan berpikir mengenai zatnya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian zat supaya kita memahami. Jadi itu ada perintah, jangan berpikirlah tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tetapi jangan kamu berpikir tentang zatnya. Berpikirlah tentang ciptaannya. Itu poinnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kata zat. Jadi begini, saya memahami saya sudah puluhan, belasan tahun lah saya belajar tentang perbandingan agama. Teman-teman Kristen itu memang senantiasa selalu bertanya, Tuhan itu adalah zat. Nah, zat di dalam pemahaman kita orang Indonesia itu jelas adalah materi. Zat itu adalah benda. Zat itu adalah sesuatu yang wujud, dalam arti kata sesuatu yang nampak oleh panca indera maupun yang tidak nampak oleh panca indera. Itu adalah zat. Intinya ketika berbicara mengenai zat, Z-A-T itu berbicara mengenai materi, baik itu cair atau baik itu gas atau baik itu yang padat. Nah, bagaimana dengan zat? Zat itu terdiri dari huruf D, Z, A, T. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai kata zat, itu senantiasa kita cenderung dibawa kepada pemahaman kita orang Indonesia. Zat itu adalah sesuatu
sesuatu yang sifatnya materi. Padahal bukan kayak begitu. Jadi Bang Pipo perlu pahami bahwa memang benar banyak kosakata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Namun, ya, meskipun banyak kata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu tidak menunjukkan bahwa kosakata meskipun mirip, meskipun sama, itu maknanya sama. Contoh. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya, kata hamil. Kata hamil dalam bahasa Indonesia adalah orang yang mengandung. Orang yang memiliki janin di dalam perut, itu orang hamil. Tapi kata hamil, meskipun diambil dari bahasa Arab, itu artinya pembawa, pemikul, pengangkut. Sama-sama bahasanya, katanya adalah hamil. Kedua, contoh misalnya saya ambil kata rahim. Rahim, menurut bahasa Indonesia, itu adalah bagian dari dalam tubuh wanita yang mengandung. Itu rahim. Tapi bahasa Arab, rahim itu artinya penyayang. Jadi beda. Meskipun sama bahasanya, asalnya sama, yaitu bahasa Arab. Nah, begitu juga lah dengan sat. Sat ini adalah esensi, ya, sifat Allah, pribadi Allah. Sementara sat dalam bahasa Indonesia itu dipakai oleh sains untuk menentukan sesuatu yang memiliki masa, yang memiliki ruang. Punya waktu dan punya ruang. Itu zat. Dia adalah substansi. Dia adalah materi. Sementara zat itu adalah sifat. Kepribadian Allah. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika dikatakan Allah itu zat, keliru. Yang benar adalah, ya, yang benar adalah Allah itu adalah esensi. Allah itu adalah pencipta. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Itulah zatullah. Zat Allah itu adalah maha pencipta. Nah, begini loh Bang Vivo. Kalau abang ini memahami daripada yang kau paham, yang kau terangkan, jangan saya memaham. Oh yang iya. kau paham. Ya, oke. Jadi salah satu zat Allah itu apa? Salah satu dari zat Allah itu adalah Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahim. Itu adalah salah satu sifat zat Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang, itulah zat Allah. Oh, jadi zat Allah itu apa? Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pencipta, Maha Melihat, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Besar. Itulah zat Allah. Itulah sifat Allah. Itulah zat Allah. Jadi bukan dikatakan zat Allah itu materi. Oh, Allah itu zat gas. Allah itu zat padat. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Abang. Enggak, beda. Di dalam kitab Abang di terjemahan lama, Tuhan itu disebut zat. Z-A-T. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebut Tuhan itu sebagai materi. Kalau di kitab Abang, memang dikatakan bahwa Tuhan Anda itu zat. Z-A-T dia. Banyak di dalam kitab Abang di terjemahan lama diterangkan seperti itu. Bahwa Tuhan yang Kristen itu adalah zat. Contoh misalnya di dalam di dalam terjemahan lama ya, di Kisah Para Rasul. Jangan ke Kristen dulu. Yang kau pahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala dengan esensi itu yang saya tanya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan Bang, ini cuma tunggu sabar. Di dalam terjemahan lama, Lembaga Kitab Indonesia terbitan Jakarta tahun 19 nomor 60, Tuhan disebut sebagai zat. Tidak. Di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Saya tanya. Ya, sudah saya jelaskan abangku yang ganteng. Tanya dengan dulu biar saya tanya balik, kan gitu. Kisah Iya. Rasul kau pergi, ngapain kau ke Kisah Rasul? Supaya Anda tahu bahwa Tuhan Anda disebut zat di dalam kitab Anda. Pahami, terangkan bagi saya, siapa tahu nanti saya dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Anda katakan, silakan Bang. dengarkan. Anda Ya. katakan tadi zat itu esensi. Ya. Esensi itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan esensi, nah pasti sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan zat. Kan begitu?
zat, Begitu kan? esensi, pribadi, Iya. Anda atau katakan tadi eksistensi Allah. Esensi itu Allah Subhanahu wa taala berarti 3 gelar. Kan begitu enggak? Enggak, eksistensi Allah itu berbicara Kamu mengenai yang mengatakan tadi zatullah. begitu. Kan kau yang katakan itu. Iya, zat Allah itu artinya sifat Allah, eksistensi Allah, kepribadian Iya, Allah, baik, sifat-sifat Allah. Kalau saya katakan esensi, bisa kira-kira, lalu itu sudah mengatakan bahwa itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang maha kuasa, Kalau saya yang katakan maha iya, pencipta, itulah zatullah. iya. Kalau Terus? saya katakan esensi, itu bisa dikatakan itu zat. Zat yang Anda maksud apa ini? ZAT? Menurut keterangan Anda yang saya tanya, apapun keputusan Anda, saya yakin nanti. Karena Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah esensi. Zat itu Ya, esensi. itu adalah Jadi kalau jati dikatakan diri, eksistensi, ya, eksistensi, sifat baik, Allah. eksistensi, Ya. kita katakan. Berarti gelar ini satu gitu, bagaimana? Ya, pada diri Allah itu melekat sifat dan itulah yang disebut dengan zat, kepribadian Berarti Allah, dalam itu sifat-sifat Allah Allah. Subhanahu wa taala mempunyai 3 gelar gitu. Oh, gelar Allah itu banyak. Sifat-sifat Allah itu banyak. Ada 99 sifat Allah itu. Ya, mau banyak, mau yang ini aja, nggak usah dulu yang 3 ini, nah, yang saya nggak usah yang banyak. Ya, ya udah 3 aja dulu kita dikatakan zat, bahas. berarti itu esensi. Kalau dikatakan esensi adalah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya, zatullah artinya pribadi Allah atau eksistensi Allah Kalau atau sifat dikatakan Allah. esensi, apapun kalau saya ucapkan esensi, berarti pribadi Allah lah itu, gitu. Iya, betul. Kalau saya katakan zat, itu pribadi Allah lah itu. Apa? Gitu. Kalau dikatakan esensi berarti pribadi Allah. Ya, kalau dikatakan- disebutkan zatullah berarti itu adalah esensi Allah. Iya. Nah, Esensi berarti itu Allah Subhanahu wa taala lah itu. Ya. Berarti gelar itu 3 di dalam diri satu gitu. mana yang Mana? gelar yang Anda maksud yang mana? Anda katakan tadi Allah itu esensi, Allah itu zat, zat itu Allah. Berarti kan 3 kata-kata Anda Ini tadi. kita sedang membahas tentang zatullah. Zat Allah artinya kita diberi pengetahuan tentang zat Allah itu terbatas. Kita hanya dikatakan Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha kuasa. Bukan yang mahal, enggak, lebih terperinci yang saya. Anda yang katakan tadi, kalau dikatakan esensi itu sudah menjadi zat atau Allah. Allah SWT. Iya, jadi yang dikatakan zatullah kalau itu dikatakan Bang Pipo, itu adalah wujud Allah. Ya. Iya, berarti ini yang 3 ini wujud Allah lah, 3 Yang ini mana begitu. yang Anda maksud 3 ini? Anda katakan tadi kan esensi. Esensi itu Pribadi apa Allah, menurut sifat Allah, eksistensi Anda? Kalau Allah, dikatakan Allah SWT, wujud Allah, itulah zatullah. Iya. Zatullah itu Kalau adalah dikatakan jadi wujud Allah. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala wujud Allah, kalau dikatakan zat wujud Allah, begitu. Loh kok jadinya zat? Zat itu materi. Kalau berbicara materi. mengenai zatullah, berarti berbicara mengenai wujud Allah yang bukan materi. Bedakan itu, Iya. Bang. Iya, berarti harus 3 ini nama-nama ini harus ada di dalam diri yang satu, begitu. Bagaimana? Bang ini lucu. Berbicara mengenai zatullah itu berbicara mengenai wujud Allah. Wujud Allah itu memiliki sifat maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, maha tinggi, maha berfirman, Begini, maha lebih mendetail saya tanya Anda. Kalau dikatakan esensi, samakah itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Berarti 2. Kecuali Anda mengatakan esensi Allah atau zatullah. Baru sama dengan Allah. Baru Anda berbicara mengenai wujud Allah. Berarti terpisah. Apalagi ini yang terpisah? Anda yang katakan tadi, kalau esensi itu Allah Subhanahu wa taala, zat itu Allah Subhanahu wa taala esensi. Kalau saya katakan zat itu terpisahkah dari esensi, terpisahkah dari Allah Subhanahu wa taala? Bang Vivo, ketika berbicara mengenai kata zat itu selalu dirangkai dengan sifat kemahaan daripada Allah.
Kalau begitu lebih mungkin luruskan saya kalau salah, ya. Ya. Luruskan. Berarti sifat itu, zat itu satu sama semuanya yang tiga yang Anda katakan tadi, begitu? Melekat pada diri Allah. Itulah zatullah. Zatullah itu berbicara mengenai wujud Allah. Berbicara mengenai tapi esensi harus tiga Allah. kata-kata Hakikat Allah. itu baru tercermin. Loh, kok ada pula tiga? Gitu. Abangku, Apa? itu adalah kata yang saya gunakan untuk menjelaskan supaya abang itu ngerti. Saya simpulkan bang ya. Zatullah itu artinya wujud Allah. Kata zat itu tidak pernah terpisah dengan sifat kemahaan yang dimiliki oleh Allah. Gitu. Jadi kalau disebutkan hakikat Allah, itu berbicara mengenai wujud Allah. Ketika berbicara mengenai wujud Allah, berarti berbicara mengenai zatullah. Salah satu daripada zatullah itu adalah Maha Pencipta. Dengarkan. Yang diciptakan ini bukan zatullah, tapi zat materi, makhluk. Anda katakan jadi esensi. Kalau esensi itu saya tanya, berbedakah dengan Allah? Harus mempunyai gelar supaya sempurna, bagaimana? Bukan. Saya ulang ya. Zat Allah itu adalah wujud Allah. Itu adalah hakikat Allah. Sementara hakikat Allah tidak dapat ditangkap dengan indera makhluknya. Berarti tidak bisa kemudian Bang Vipo menggiring pemahaman bahwa zat Allah itu adalah sama dengan zat-zat ciptaan. Berbicara mengenai zatullah, berbicara mengenai wujud daripada pencipta langit dan bumi yang tidak bisa dicerna dengan panca indera manusia. Tidak bisa dilihat. Itu maksudnya. Oke. Udah jelas ya. Bentar. Bang Juma udah menjelaskan 6 kali pertanyaan Pak Pipo. Mestinya kalau Pak Pipo enggak mau menerima silakan. Sekarang saya udah catat Pak Pipo udah bertanya 27 kali, Bang Juma baru 2 kali. Sekarang giliran Bang Juma lagi yang bertanya ke Pak Pipo. Ya, silakan Bang Juma. Biar imbang. Pak Pipo udah 27 kali nih saya catat. Dan jawaban Bang Juma sudah dijelaskan tentang zat itu. Kalau Pak Pipo nggak bisa memahami, ya silakan Anda pelajari lagi nanti. Karena netizen itu bosan mendengarkan ini 6 kali diputar-putar. Sekarang giliran Bang Juma lagi yang bertanya ke Pak Pipo tentang Yesus itu. Silakan Bang Juma. Iya, makasih Bang Handi. Jadi begini Bang Pipo, sebelum saya bertanya sedikit, Abang, mengenai zat Allah atau zatullah atau hakikat Allah, itu nggak bisa dilihat oleh manusia. Makanya Allah menerangkan begini Bang. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran, keberadaan, esensi Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi zat Allah itu Bang, zatullah itu, hakikat Allah itu ada, dia wujud, tapi kita tidak bisa lihat. Itulah Allah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu melarang kita berpikir tentang wujudnya. Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kita berpikir tentang ciptaannya. Seperti misalnya sekarang nih kita duduk merenung malam ini. Hujan turun rintik-rintik dari langit. Dari kejadian ini, itu membuahkan bagi orang yang berakal pasti ada yang membuat hal ini terjadi. Terjadinya siang dan malam, 24 jam, secara runut sepanjang hari, pasti ada yang melakukan itu. Pasti ada yang melaksanakan itu. Pasti ada yang mengatur itu. Gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pesawat terbang, gak mungkin terbang dengan sendirinya. Kapal berlayar,
tidak mungkin berlayar dengan sendirinya. Pasti ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan ini, Bang? Dialah esensi Tuhan. Dialah hakikat Tuhan itu. Nah, makanya Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Maka Allah menyatakan diri melalui utusannya. Menyatakan bahwa dia ada, dia pengutus, dia yang berfirman, dia yang menjadikan segala sesuatunya. Dari mana kita tahu? Dari utusannya. Makanya kudu wajib kita beriman kepada para utusannya. Hidup kekal itu adalah beriman kepada utusannya. Bukan menyembah utusan. Jadi zatullah, zat Allah adalah esensi yang telah menciptakan alam semesta ini. Meski kita tidak melihatnya, tapi percayalah, dengan adanya materi, maka pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itu pasti wujud. Wujud ini bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Berarti yang mengadakan sesuatu yang ada di depan mata ini, Bang Pipo, adalah esensi, adalah hakikat yang ada. Mustahil alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena dia sendiri tidak ada, bagaimana mungkin menciptakan sesuatu? Hakikat Allah itu wujud. Maka salah satu sifat Allah itu wajibul wujud. Wajib dia ada. Nah, alam semesta ini ada, berarti dia diadakan oleh esensi yang ada. Meski kita tidak lihat. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut subhana? Kenapa disebut ta'ala? Kenapa disebut Maha Kudus, Maha Suci? Kenapa disebut Maha Tinggi? Karena pada dirinya tidak ada sifat makhluk. Sifat makhluk, sehebat apapun titel yang diberikan kepadanya, Bang Pipo, tetap saja dia tidak bisa melawan ngantuk. Tetap saja dia tidak bisa melawan rasa lapar. Sampai-sampai pohon ara pun dikutuk. Itu makhluk sifatnya. Makanya saya katakan pada diri Allah itu ada sifat kalam, sifat berfirman. Ketika dia hendak menjadikan seorang wanita hamil tanpa suami, tinggal perintah. Gabriel datang kepada Maria, katakan aku ingin dia hamil dan melahirkan sosok Nabi yang kuutus kepada Bani Israel, mengajarkan la ilaha illallah huwa Rasulullah. Itu poinnya di situ, Bang. Makanya aku bilang, ya, yuk, mari kita membangun dialog ini dengan cara-cara yang baik, mengedepankan akal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatil liulil albab. Bagi orang-orang yang berakal pasti tahu bahwa malam, siang terjadinya semua itu karena ada yang menciptakannya. Pertanyaan saya, bagaimana dan kapan Bang Handi menyelesaikan dialog kita ini? Demikian. Pertanyaannya Baik, adalah, saya tanya bilang, menuju entah kemana-mana, ada mutar-mutar kayak gasing. Oh iya. Anda yang katakan tadi, zat itu adalah esensi itu Allah. Berarti saya bertanya, yang tiga ini tidak bisa dipisahkan dan satu. Anda katakan bukan. Bang, Kan Anda katakan, kalau saya katakan itu zat, berarti sudah berpau di situ Allah Subhanahu wa taala. ya udah. oh nggak bisa, Bang. Esensi itu berdiri sendiri. Esensi Allah harus diikutkan. Esensi Allah baru disebut sebagai zatullah. Kalau cuma dikatakan esensi, enggak. Berarti Hakikat, yang tiga ini harus ada Allah di situ. Hakikat Allah, esensi Allah, kehendak Allah. Namanya sifat. Gitu loh. Berarti kalau dikatakan esensi tanpa Allah, berarti harus ada terkait yang tiga nama ini di dalam diri. Cerdas. Karena tidak berbicara mengenai esensi Allah. Tidak berbicara mengenai hakikat Allah, Bang. Tetapi gelar ini zat Allah Subhanahu wa taala dan esensi harus ada. Begitu ya? Gimana? Gimana dari tadi? Anda yang katakan itu esensi itu zat dan Allah harus dalam diri Allah itu ada zat, ada esensi. Zat itu esensi, zat itu harus ada di dalam esensi itu, begitu kan? Abangku dengar. Bagi Allah wajibul wujud. Allah itu ada. Karena dia ada,
maka dia disebut wujud. Karena dia wujud, maka dia disebut zatullah, keberadaan Allah. Kata ada Ya. menurut Anda kata ada gimana menurut Anda? Kata ada. Ada itu wujud, ada, berarti dia bukan tidak ada, Bang. Meski kita tidak melihat, dia ada, dia wujud. Ada. Berarti pada definisi nih ada pasti ada. Iya, Berarti betul. kalau ada Pinter. itu ada wujud. Oh iya, betul. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada wujud. Oh, betul. Betul. Wujud di sini artinya ada. Itu bahasa Arab, Bang. Berarti Wujud kalau itu ada dikatakan artinya ada. berarti ada wujud. Kalau ada wujud itu berarti ada, kan begitu? Iya, wujud menurut bahasa Arab itu ada. Berarti Tuhan Jadi itu kalau ada itu wujud itu berbentuk atau tidak? Nah, itu dia masalahnya. Dia Bukan bukan masalah. makhluk. Bagi Bukan saya makhluk, bukan Bang. masalah bagi Tunggu saya. dijawab Aku dulu. cuma Di, bertanya, kalau Pak Bimo Allah tunggu itu dijawab. Tunggu dijawab. wujud, ada berarti ada. Berarti bisa Ada. diketahui begitu. Oh, tidak semua yang ada itu bisa diketahui, Bang. Oh. Karena kenapa? Alat untuk mengetahui pada diri manusia itu terbatas. Berarti Ter- hanya sebatas ada gitu aja ya. Oh, jelas. Iya. Iya. Dia wujud. Allah itu ada, Bang. Tapi Iya. kita tidak punya kemampuan untuk kemudian melihat keberadaan esensi wujudnya. Tapi Oke. kita mampu melihat dan mengakui dengan akal bahwa dengan adanya alam semesta ini, bukti Allah itu wujud. Nah, Iya. gitu. Ya. Udah jelas ya Pak Ada Bimo. wujudnya, tapi tidak kita pahami karena terbatas pemikiran kita. Kalau Betul. kita begitulah kira-kira. ya. Iya betul. Kalau Pak Pipo Tapi kalau- ingin iya betul. Bentar, Jadi udah Anda selesai. bukan lihat. Tapi kalau Anda mengatakan tadi, lalu udah nggak usah kalau diulang lagi, udah Pak Pipo. Kalau Pak Dengar dulu, Pipo dia mau bukan melihat, dia Anda dulu mah kau. ini udah mau dari tadi diputar-putar. Bukan kau yang muter, dengar dulu, jangan bimbang Saya kau. muter, orang saya moderator kok saya muter. Nah, Kalau Pak Pipo mau biar melihat paham, yang wujudnya, mendengar dari Pak Pipo, tahu. ini Yang moderator Anda di katakan tadi Pak Pipo ada. udah capek di sana udah jam berapa? Dan tidak bisa kita ketahui wujudnya itu seperti apa kan begitu kan? Iya, kalau mau tahu wujudnya Pak Pipo mati dalam keadaan Islam, banyak beramal bertakwa, insya Allah di surga nanti ketemu. Diam dulu kau, bukan gitu. Mati kau yang mati dulu lah ya. Iya. Kan dulu. Iya. Supaya jadi Jangan mati dulu. Allah itu dengan esensi satu, tapi ada wujudnya, tapi tidak tahu. Dan tidak tahu itu berupa apapun itu, karena jangkauan pemikiran manusia nggak sampai ke sana. Gitu kira-kira ya akhirnya. Iya, Bang. Betul, Bang. Nah, begitu. Tapi kalau tadi tahu menentukan Tuhan, kalam itu menjadi apa Anda katakan tadi? Ya udahlah, udah jangan dibalikin lagi, udah kelar itu. Kenapa Anda tentukan tadi kalam itu jadi apa? Balik lagi. Kau udah Abangku. dijelaskan. Termakan Abangku. bicara kau kan? Enggak, Bang, enggak. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan Gimana saya. bertanggung jawabanmu kau tentukan kalam itu apa tadi Anda katakan? Ya lupa, dia sendiri lupa, ya nggak usah diganti maju Pak. Udahlah, panjang urusan ini. Ya, kau jawab sendiri. Kalam bisa kau tentukan apa Anda katakan tadi? Nggak usah diulang, nggak usah Iya. diulang. Udah. Pada esensi Bukan yang esensi. wujud itu. Kalam itu apa Anda tentukan tadi? Apa Anda katakan? Allah memiliki sifat disebut kalam. Kalam itu menjadi Al-kalam. sifat Tuhan kau tentukan, tapi saya tanyakan tadi tidak bisa kau tentukan kan? Bukan ditentukan, disebutkan. Abang ditanya aja apa itu sifat, abang nggak bisa Kan? jawab. Termakan Tadi, bicara. aduh, Makanya kelamaan kau Pak ucapkan Pipo. kau ucapkan tadi. Tadi Bang Juma itu udah menerangkan itulah sifatnya tadi. Panjang banget ceritanya lo tadi. Masa lu nggak paham sih? Kalau bisa kau lagi. terangkan tadi yang seperti zat Allah Subhanahu wa taala dengan esensi, tidak pernah kau bicara itu bahwa kalam itu menjadi kau katakan sifat, kau tentukan sifat Tuhan seperti yang kau katakan dari awal. Itulah makanya kau nggak hati-hati kau bicara, bro. Yang mana sih nggak hati-hati? Yang saya baca tadi firman menjadi manusia, lalu Anda katakan tadi itu apa namanya Anda katakan tadi? Menjadi daging. Bukan jadi daging, kau jangan ngaruh kau. Jadi tadi memang ada menjadi daging tuh. Jangan bilang itu. Nah, jangan yang itu ya. Iya, Udah. Bang. Jadi dikatakan gini, Bang. Dalam Apa, Dek? Al-Quran. Apa dek? Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keberadaan pada diri Allah apabila Allah menghendaki sesuatu,
Hanyalah berkata. Hanyalah berkata, berarti dia memiliki sifat berkata. Kalau dia menginginkan sesuatu, Kata-katamu nggak pernah kau pikirkan apa yang kau katakan. ya Allah ya Rabbi. Kalau kau Tuhan. dengar Juma, Allah. kalau seperti itu tentang ketuhanan, kau melebihi Tuhan, bro. Ini firman Tuhan yang sedang saya katakan bahwa Bukan firman Tuhan yang seperti itu yang maksud firman itu. Anda mau mengajak saya firman itu Yesus kan? Bukan itu, Mas. Karena selalu kau berpikir menentukan bahwa Tuhan itu seperti kau Oke, tentukan baik. Tuhan menurut akal pikiranmu. Oke, baik. Sekarang begini abangku. Di Yohanes 1 nomor 1, di situ ada firman, di situ ada Allah. Ada berapa di situ Tuhan? Ada Gimana? Tuhan berapa? Di Yohanes 1 nomor 1 itu ada Tuhan, di situ ada berapa? Di situ ada firman, di situ juga ada Allah. Baik, saya baca, dengarkan. Ya. Lagi orang ngai kiri juga di sini. Ada Dengarkan. mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Selesai. dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di situ ada Iya. berapa? Di situ ada berapa Dengarkan oknum, Bang? dulu kau. Enggak, di Yohanes 1 nomor 1 aja saya tanya. Bersama dengan Allah. Dengarkan. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Nah, dan tanpa Dia tidak ada Ya. sesuatu pun yang telah jadi ya. dari Nah, siapa segala di situ? yang telah Dia di dijadikan. situ siapa, Yohanes Bang? 1 ayat 1 dan 3. Bang, dia di situ siapa? Gimana yang situ siapa? Tidak ada sesuatu dicipta selain dari sebelum dia. Itu dia siapa situ? Firman itu adalah Allah. Nah, sekarang ada berapa oknum di Bang. situ, Bang? Ada berapa oknum? Kok? Ya, bukan. Dengarkan. Firman itu adalah Allah. Nah, di situ ada berapa oknum? Jangan kau tanya orang. Kenapa Dengarkan. kau larang orang bertanya, Po? Adalah Allah. Di situ kan diterangkan pada mulanya adalah firman, Bang. Ini Allah. Tidak ada hakmu mengatakan membedakan ini. Siapa kau mengatakan yang lain? Berarti di situ cuma satu oknum. Karena kau tidak memahami lalu kau artikan. Oke. Iya, berarti di situ cuma satu oknum, Bang. Firman itu adalah Allah. Berarti satu oknum. Kalau kau artikan ini dari kau 2 atau 3 katanya melebihi dari Tuhan kau. Enggak, saya tanya kepada Abang. Berarti di situ cuma Begitu satu. kita diskusi tentang ketuhanan, maka saya katakan tadi, zat Allah dan itu esensi tidak bisa kau terangkan. Bang Juma bertanya, kamu nggak jawab, Po? Abang, boleh nggak saya ganti begini, Abang? Mohon maaf sebelumnya. Boleh nggak saya ganti? Pada mulanya adalah Yesus. Yesus Jangan itu kau ganti, bersama-sama. Jangan kau karang-karang. Oke. Baik, berarti nggak bisa kan? Nggak bisa Yesus itu. Nah, sekarang kata bersama-sama di sini berarti ada 2 unsur yang menjadi satu. Betul? Dengarkan, pada mulanya Ya, adalah pada mula. firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Terus yang bersama-sama dengan Allah ini adalah firman. Firman ini sifat Allah atau manusia, Bang? kau dengar baik-baik. Iya. Firman pada mulanya adalah Iya. firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itu manusia yang bersama dengan Allah atau sifat Allah yang tidak bersama bisa dengan kau Allah? utak-atik. Iya, makanya saya tanya, firman itu Kalau kau tanya manusia seperti itu, atau maka firman saya itu akan adalah katakan sifat jadi Allah yang menyatu dengan Allah? Ini yang dituliskan, nggak bisa kau dibantah-bantah. Iya, makanya ditanya, Bang, Allah itu di firman. dalam jangkauan pikiran manusia, nggak bisa manusia membuat nalar sesuatu. Tapi kalau manusia membunuh manusia, membunuh Tuhan boleh. Kemana-mana kau pergi, nanti. Makanya ini pertanyaan saya baik loh, Bukan Bang. pertanyaan, ini di dalam ayat Pipo itu. mau ditanya nggak sih? Kalau Pak Pipo nggak mau ditanya, udahan. Pak Pipo ditanya loh, nggak mau jawab. Kan di sini, Bang, pada mulanya adalah firman. Ya. Berarti firman ini adalah oknum. Siapa yang mengatakan itu? Siapa mengatakan itu? Jadi firman ini apa, Bang? Siapa mengatakan itu? Bang, firman ini apa? Siapa yang mengatakan? Bang, firman ini apa, Bang? Siapa mengatakan itu? Pada mulanya adalah firman. Firman ini apa, Bang? Siapa mengatakan itu? Abang, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman ini apa? Allah.
Oke. Ya, Oke. firman ini adalah Allah. Siapa Pada mulanya Diam dulu, pada Po. mulanya Diam dulu, Po, diam. pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Siapa Dan mengatakan itu? Ya kan abang bilang tadi firman itu adalah Allah. Siapa mengatakan itu? Barusan lu Makanya aku ngomong. tanya bang, supaya saya tidak salah bang, saya tanya ke abang sebagai pakar, firman itu apa di sini? Pada mulanya adalah firman. Firman ini apa bang? Ya, dijawab, silakan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Aduh, yang bukan bersama-sama dengan Allah ini apa? Siapa mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah? itu tertulis itu, Po, tertulis. Ya, sudah ditulis Ya di situ. Allah. Udah Ya ditulis Allah. di situ. Iya. Iya bang. Pertanyaannya Oh, Bang udah Juma tulis. gampang itu, Aduh. Po. Lalu kau katakan begini-begini. Kau itu siapa mengatakan yang lain? Bang Juma bertanya. Bang Juma istirahat dulu. Saya bantu bertanya. Iya silakan Nih, Po. bang. Aduh. Bukan. Dengerin begini, dulu. Bro. Pada Bro mulanya Juma. adalah firman. Dengarkan Bro Juma. Yang kau ucapkan tidak Pada pernah mulanya kau tahu. adalah firman. Firman ini apa? Pertanyaannya Bang Juma, dijelaskan. Monggo. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya Allah nggak tanya itu ini firman adalah bersama firman. siapa. Pertanyaannya firman ini apa? Bersama-sama dengan Allah. Arti firman di sini apa? Kenapa kau artikan sudah Tuhan mengatakan itu? Jadi Anda nggak tahu. Bukan enggak. Siapa kau mengatur Tuhan? Saya nggak mengatur. Saya bertanya mewakili Bang Juma. Kenapa kau Firman bertanya seperti- ini Makanya apa? kau ngerti apa-apa kau? Justru nggak ngerti ditanya. Firman ini Sudah apa? ayat itu mengatakan firman itu Firman apa? bersama-sama dengan Allah. Apakah firman dan Allah sama atau beda? Pertanyaanmu dengarkan, udah dikatakan firman itu bersama-sama Apakah dengan firman Allah. dan Allah di ayat itu sama atau beda? Sudah ditentukan seperti itu, kenapa kau bantah? Saya ulang lagi pertanyaannya. Apa arti bersama-sama di ayat itu? Zat itu, maka saya katakan tadi, zat itu Allah Subhanahu wa Apa Ta'ala arti tidak. bersama-sama di ayat Zat itu itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Apa arti bersama-sama di ayat itu? Silakan dijawab. Bang Juma biar istirahat dulu, minum dulu Bang Juma. Apa arti bersama-sama di ayat itu? Dan siapa yang bersama-sama? Dan antara siapa yang bersama-sama? Apa arti bersama-sama? Siapa yang bersama-sama di situ? Silakan. Kalau ada orang yang bisa menjawab ini, keliru urusan. Jangan salahkan pertanyaan Pak Pipo. Mohon Anda jawab, Anda pakar di sini. Sekali lagi saya bantu Bang Juma, bukan bantu ya, Bang Juma capek minum dulu. Udah aku bilang siapkan masa aku bang. Apa arti bersama-sama dan siapa di antara bersama-sama? Gampang dijawab sebenarnya kalau ngerti itu. Yohanes 1 pasal 1 dan seterusnya. Dia menghindari sifat Allah. Ya itu dia. Jadi begini, saya nih kalau ditanya nggak bisa jawab Pak Pipo ini. Nanti dia bilang saya di mute gitu. Kalau dia bisa buka sendiri loh. Dia lagi lagi apa campur air hangat dengan masaku. Wasang apa di watang lekat nak. Aku bilang siapkan masaku bang. Oh iya juga sih. Penyedap rasa. Ini kuyolo. Ini ke jalan di we. Biasa di madak kawang kelingnya ki. Allah. Nggak, Jadi bukan kita menghina ya, kita cuma Bukan. tergelitik tentang pribadi Bang Pipo aja, lucu gitu. iya betul. Bukan ngeledek. Bukan. Saya mengeledek Bang Juma. Saya ngeledek Bang Juma. Kenapa? Kehausan. Dari tadi nggak minum-minum. Sampai nangis malah tadi itu. Iya. Haus. Besok saya mau perjalanan panjang, besok saya mau ke Palopong besok. Kepala besok melewati kotaku itu. Pare-pare singgah pare-pare. Siap, Nginap di pare-pare. kota Palopong. Isa kalian munas. Oh, lewatin rekang itu. Lewatin rekang. Nas, siapkan baju kotu sama dangke, awas lu Nas. Apa tuh dangke? Oh iya ya. Dangke dari susu kambing. Kue cek susu- apa? Kue cek cuke. Cucuru. Bolu cuke. Cucuru. Tania salaman je mapau ya. Apa le? Apa le? Cucuru. Ya cucuru. Cucuru. Cucuru.
Masa aku tuh paling. Orang Betawi bilang cucur juga sama. Saya tugaskan Tunggu dulu bang, tunggu dulu bang. Saya tugaskan ZCC ada siapkan tabung oksigen. Ada. Jangan dibiarin teman kita dong. Siap. Coba ada. dipanggil. Ada. Apa lagi? Bang Vivo. Itu pertanyaannya nggak dijawab. Apa arti bersama-sama dan siapa yang bersama-sama di situ? Silakan. Dengarkan ayat ini menjawab Anda. Ya. Nah, Apa arti Dengarkan. bersama-sama? Ya. pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Guru guru Iya. pembina. Dan Iya. firman itu adalah Allah. Oke, stop. Apa arti bersama-sama dan siapa yang bersama-sama di sini? Kau siapa? Kau mengartikan udah dikatakan di sini bersama-sama. Kau siapa yang mengartikan? Kau menentukan Saya Allah. bertanya, saya nggak mengartikan. Siapa yang bersama-sama di sini? Jangan kau pikiran akalmu kau menentukan Tuhan Orang orang ini. bertanya, saya nggak menentukan. Saya Maka bertanya. tanyakan esensi itu 3 atau 1. Kalau begitu saya begini dia. Besok saya bersama-sama dengan Banyuma mau ke Palopo. Siapa yang bersama-sama dengan Handi ke Palopo? Ya Bang Juma, gampang jawabnya. Analogi murahan seperti itu tentang Alkitab Kristen enggak Kalau laku. begitu, siapa yang bersama-sama di Ada sini? yang kau pikiranmu sebatas itu analogimu. Ya terus apa arti bersama-sama di sini, Pak Pipo? Firman itu bersama-sama dengan Allah sudah dikatakan. Ya, yang bersama-sama apa? Antara apa Allah dan itu apa? bersama dengan Allah. Allah bersama-sama dengan Allah. Ada berapa Allah? Kau menurut kau berapa itu? Allah bersama-sama dengan Allah. Ada 2 dong. Menurut akal dan pikiranmu karena kau berpikir seperti itu. Kan bersama-sama. Iya. Ya Allah bersama-sama dengan Allah. Berarti ada 2. Pikiran akalmu seperti itu kau tentukan Allah seperti pikiranmu. Allah bersama-sama dengan Allah. Ada berapa Allah? Iya. Udah dikatakan seperti itu lalu dua-dua kau tentukan itu menjadi 2 di dalam pikiran akalmu. Bukan Kan kau Tuhan. bersama-sama. Kalau Iya. kalau satu nggak mungkin bersama-sama. Sudah ditulis begitu. Kenapa kau tentukan? Saya nggak akalmu tentukan. itu. Yang tentukan adalah tulisannya. Ada kata Bukan bersama-sama. tulisan, itu sudah ditulis firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, Allah bersama-sama dengan Allah kan gitu. mengatakan itu, lalu kau tentukan menjadi 2. Kalau Akal pikiran kalau bersama menentukan. kalau bersama-sama ada 2 apa 1? Akal pikiranmu menentukan itu. Ya saya tanya kalau bersama-sama ada 2 atau 1? Karena kau pikir anak kamu menentukan itu. Kalau bersama-sama ada 2 atau 1 Pak Biko? Bukan kau. Kalau bersama-sama ada 2 atau 1? Karena pemikiran akalmu kan itu. Saya yang menentukan. saya bertanya, saya nggak berpendapat. Kamu terbatas. Pemikiran dan Iya, akal. makanya jawab. Kalau bersama-sama itu ada 2 atau 1? Bahasa Indonesia dulu. Pemikiran akalmu seperti itu. Jadi kau menentukan. Saya nggak menentukan, saya bertanya. Kalau tidak menentukan, kau diam. Nggak usah kau bilang seperti Berarti itu. saya dilarang bertanya begitu? Sudah Tuhan itu mengatakan seperti itu. Iya, kalau bersama-sama ada 2 atau 1? Maka dari awal tadi saya katakan tadi. Ya, Kalau ya, ya, dikatakan kalam itu. Iya, kalau bersama-sama ada 2 atau 1, jawab dulu. Muter-muter. Kalau Kau bukan jawab. Jangan kau tentukan saya itu nggak pikiran tentukan, akal. saya bertanya kalau bersama-sama itu ada 2 atau 1. Dengarkan, yang menentukan Tuhan, firman itu menentukan dia siapa. Itulah dituruti manusia, bukan Iya. kita menentukan Tuhan. Kalau bersama-sama ada 2 atau 1? Bersama-sama dengan Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa yang bersama-sama? Menurut kau apa? Ya saya tanya kepada Anda. Udah itu ditentukan di situ. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Allah bersama-sama dengan Allah. Ada berapa Allah? Apa hakmu menentukan memisah-misahkan itu kan nggak ada karena kau manusia. Ada kata bersama-sama di situ. Iya, ada kata-kata bersama-sama. Iya, apa artinya bersama-sama? Kalau dikata, kenapa kau artikan? Siapa kau mengartikan Allah? Saya minta Anda mengartikan, saya bertanya. Kamu yang mengartikan itu seperti itu karena pemikiran akal. Saya nggak mau bertanya, dan saya jawab sendiri, nggak mau saya. Anda yang harus jawab. Iya begitu, karena akal dan pikiranmu sebatas itu karena kau manusia. Terus apa arti bersama-sama kalau begitu? Allah bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah itu bersama-sama dengan firman. Allah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Ada berapa Tuhan? menurut kau berapa? Ya saya bertanya, Anda jawab. Bersama-sama dengan Allah, 1. Jadi bersama-sama cuma 1. Menurut ayat itu seperti itu. Bahasa Indonesia apa itu? Menurut ayat itu seperti itu. Kalau bersama-sama cuma Bang 1 itu. Vivo, boleh nggak saya bantu Itu Bang ayat Vivo itu. menjawab? Ya bantu Bang Juma, bantu. Bang Vivo boleh saya bantu menjawab Bang Vivo?
Tidak usah bantu karena pemikiran akalmu. Gua bilang juga apa? Ya, Yang daripada anda disudutkan kayak begini kan nggak enak. Bukan Bang. disudutkan, kamu Kita nggak ngerti apa-apa karena Kita kamu kan saudara, Bang. asmo, Sebagai asal saudara, ngomong. bolehlah saya membantu abang ini. Tidak pernah, kau nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, bro. Pertanyaan Bang Handi ini pertanyaan Terlalu besar, Ini Bang Handi juga Ingat. bertanya, asal-asal terlalu bertanya. besar kau di Alkitab, nggak ngerti apa-apa kau. Makanya ku bantu abang. Maafkan Nggak aku perlu Bang kau Pio. bantu. Kenapa kau bantu? Bukan kau imani Alkitab. Saya mengimani ini pernyataan. Di mana kau imani? Nah itu dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Kau firman itu imani adalah itu? Allah. Iya saya Kau imani. imani itu? Kau Betul. imani itu? Oh ku Kau imani. Iya saya imani. Kau imani? Baik, dengarkan. Hmm. Makanya kata-katamu nggak pernah kau pikirkan apa yang kau katakan. Kau Iya imani udah, Alkitab itu? iya dengerin dulu Bang Juma Kan- nerangkan. Kan saya Kau bilang imani saya Alkitab itu? kan saya bilang saya bantu abang. Bukan, kau imani Alkitab itu? Ya iman Saya itu imani percaya. pernyataan ini Baik. loh. Dengar baik-baik. Kalau Ah. kau imani Alkitab itu Alkitab Kristen, kau imani Al-Quran, bagi saya ingat, Hmm. kalau saya imani Al-Quran, saya imani Alkitab, Panjang lagi kan saya orang ceritanya. sesat. Ya Tapi biarlah Bukan bang. kita Tapi juga imani. saya imani data ini bahwa Allah Kata itu iman. bersama-sama Mengerti dengan iman apa? sifatnya. Dengerin dulu Pak Pipo dijelaskan. Pak Pipo kan bertanya Dengarkan. kenapa? Ya, Kalau saya, saya katakan iman saya kepada Al-Quran, iman saya kepada Alkitab, saya sudah sesat. Tetapi mempercayai Al-Quran bisa Bukan saya. kepada Alkitab, kepada kata-kata ini Bang Juma percaya kepada kata-kata itu loh, bukan Alkitab. Ini kan Kepada Alkitab firman Tuhan. kata-kata yang saya pada pertanyakan mulanya tadi. adalah firman. Saya bantu Bang Vivo ya. Biar Tidak perlu. kita. Kau yang saya bantu, kau saya bantu nanti. Bagaimana Nah, kalau kalau abang mau bantu saya ditanya ini aja, Anda ngotot larang orang bertanya. Anda Gimana katakan itu? Anda imani, maka kata-kata Anda itu tidak ngerti apa-apa kau tentang Aduh, iman. Bang Vivo. Ini Bang Vivo, inilah Apa? yang disebut sifat. Yang bersama dengan Allah itu sifatnya. Kantongi kata-katamu, kata sifat kepada Tuhan. Kepada Tuhan saya di Alkitab tidak ada berlaku. Makanya abang ketika ditanya firman itu Kantongi apa, kata-katamu, Allah itu kata sifat apa, kau bawa kepada Anda mengatakan Allah itu ada, firman itu adalah Allah. kata Berarti sifat Allah di bersama Alkitab dengan tidak ada Allah. hubungan dengan tahu yang Artinya kita tahu. sifat kalam Allah bersama Sifat Tuhan dengan tidak pernah Allah. dijangkau manusia, sifat Tuhan tidak pernah bisa dijangkau. Ingat, Ya, Tapi udah, kalau biarkan Tuhan dia. dibunuh manusia bisa. kalau dijangkau sifat Tuhan berarti orang yang menjangkau itu melebihi dari Tuhan. Berarti kalau Tuhan dibunuh manusia boleh. Bukan kalau jadi ke pembunuhan kau pergi. Buktinya Tuhan Anda bisa dibunuhnya itu. Makanya Ada-ada kalau aja. kata-katamu seperti anak kecil kau ngomong seperti itu, bukan itu kita bahas. Abang, udahlah bang. Daripada kita tinggal terus di sini, kasihan yang lain. Kubantulah abang menjawab itu. Kasihan pertanyaan. saya mendengar kata-katamu, kasihan sekali saya mendengar kata-katamu. Pada mulanya adalah Ada firman. sedikit pun intelektual bagi Firman Anda itu bersama-sama seperti itu. dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang dimaksud di sini adalah kalam. Jangan kau maksud, itu firman mengatakan bukan kau. Sifat Allah yang dimaksud di sini. Sifat tidak berlaku di Alkitab yang Anda katakan sifat tidak Sifat ditentukan Allah di Alkitab. bersama dengan Allah. Tidak pernah Tidak berpisah dengan ditentukan di sifatnya. Alkitab sifat Tuhan. Makanya dikatakan Kalau pada kau tentukan ia sifat pada Tuhan yang mulanya sifat, bersama-sama maka dengan Allah. Kalam berarti itu Tuhan bersama-sama bisa dengan dijangkau pikiran Allah. akal manusia. Segala sesuatu dijadikan Segala oleh sesuatu tidak bisa di dalam Allah. pemikiran manusia tentang Tuhan. segala Iya, sesuatu betul. dijadikan oleh Allah, dan tanpa Allah tidak ada sesuatu yang terjadi dari segala yang dijadikan. Maaf Sebatas Jos, itu betul, pemikiran betul akalmu itu. di Itu loh. Alkitab. Jos, Sebatas itu. Itu benar bang. Jos. Tidak Makanya benar ketika- itu. Makanya dia ketika dikatakan Bukan firman makanya, itu telah menjadi bukan daging, artinya Allah Kalau sudah kau menghendaki. katakan ada sifat di dalam dirimu mengetahui Tuhan. Kau itu siapa mengatakan sifat Ya. Tuhan? Daripada bang ini memahami bahwa Tuhan itu dibunuh, gimana tuh? Ayo. Tidak ada saya memahami seperti itu. Karena Anda mengatakan Dia hanya itu. Pok, Yesus punya sifat nggak? Tidak ada dikatakan mempunyai sifat. Sifat Jadi Tuhan. Yesus nggak punya sifat? Dari mana kau tahu sifat Tuhan? Enggak, saya tanya Yesus punya sifat apa enggak? Kalau kau katakan sifat Tuhan, berarti kau melebihi dari Yesus Tuhan. punya sifat apa enggak? Melebihi Tuhan kau sifat jauh Yesus siapa? punya Mengatakan- sifat apa enggak? Yesus punya Mengatakan sifat. Tuhan, Kau mengatakan katakan Tuhan kamu, punya kau tidak tahu, sifat. tidak memahami apa yang kau ucapkan.
Kalau kita katakan Tuhan punya sifat, katanya kita melampaui Tuhan. Tapi giliran Tuhan dibunuh manusia, Kau menentukan sifat Tuhan. Coba dulu kau ya, kalau pikirkan. Tuhan dibunuh Kau manusia kayak mana itu? Tuhan. Woi. Kalau kau jangkau sifat Tuhan, berarti kau menentukan Saya Tuhan. tanya dulu Pak Pipo, Yesus punya sifat enggak? Kau menentukan Tuhan kalau kau Nah, tahu sifat Yesus Tuhan. punya sifat apa enggak? Kau nggak pernah kau dengar kata-kata seperti itu. barangkali Yesus punya selama hidup. sifat atau tidak? Yesus punya sifat atau tidak? Jangan kau tentukan Yesus sifat punya Tuhan. sifat atau tidak? Yesus punya sifat atau tidak? Yesus punya sifat atau tidak? Apa yang dituliskan di Alkitab itu dinalar di Yesus punya sifat atau tidak? Bukan oleh sifatnya. Yesus punya sifat atau tidak? Kalau dikatakan sifat Tuhan, Yesus punya Tuhan. sifat atau Kau tidak? menentukan sifat Tuhan. Yesus punya sifat atau tidak? Kalau kau tentukan sifat Tuhan Lu berarti jawab dulu, Yesus punya sifat atau tidak? Kamu tidak pernah. Anda kalau nggak jawab ini, Anda kena kenal Yesus. Mulai malam ini Pak Pipo nggak mau menjawab, artinya Pak Pipo nggak kenal Yesus. Yesus punya sifat atau tidak? Ngaur kau ngomong itu aja kekuatanmu seperti itu. Kau bicarakan begitu dari di Jumana. Yesus punya sifat atau tidak? Satu kalimat pun nggak pernah. Yesus punya sifat atau tidak? Yesus punya sifat atau tidak? Hanya itu yang kau tahu, hanya sebatas isu yang kau Saya nggak tahu, saya bertanya, Yesus punya sifat hanya atau itu tidak? pertanyaanmu. Yesus punya Dari sifat dulu atau sampai tidak? sekarang itu ada pertanyaan menggada yang lain. Baru saya bertanya detik ini, Yesus punya sifat atau tidak? Pertanyaanmu hanya sebatas itu Anda yang kau bisa tahu. jawab atau tidak ini? Yesus punya sifat atau Hanya tidak? sebatas itu yang anda kau tahu Yesus pertanyaanmu. punya sifat atau tidak? Karena kalimatmu pun Yesus punya sifat atau tidak? Jawab dulu Pak Pipo, Anda pinter kan? Kalau malam ini kamu nggak jawab pertanyaanku, artinya Pak Pipo tidak mengenal Yesus. Sekali lagi saya ulang, Yesus punya sifat atau tidak? Kalau Pak Pipo nggak menjawab, artinya Pak Pipo nggak mengenal Yesus. Saya bertanya lagi. sifat-sifat di dalam Alkitab, kantongi kata-katamu. Tidak bisa ditentukan Yesus sifat punya kita. sifat atau tidak? Kalau ditentukan sifat Tuhan, berarti Yesus kau pikiran punya kita sifat dari dia. atau tidak? Dengarkan. Ini nggak bisa dilanjut. Jawab dulu, Yesus punya Terserah sifat mau atau anda tidak? Apa mau dilanjut, mau terserah anda. Saya bertanya Pak Pipo, Yesus punya sifat atau tidak? A punya sifat, B tidak punya sifat. Jawab dulu. Biar nggak manjang-manjang nih. Harus kita kunci di sini, saudara-saudara semua ya. Harus kita Kau kunci Pak yang Pipo. mengunci karena kata-katamu pun nggak tahu apa yang kau ucapkan. Saya bertanya, Yesus punya sifat atau tidak? Tidak ada sifat yang ditanya di sini. Sifatmu kau tanya. Yesus punya sifat atau tidak? Sifatmu bagaimana sifatmu menurut kau? Saya tanya, Yesus punya sifat atau tidak? Iya, sifatmu. Tidak ada sifat. Yesus punya sifat atau tidak? Tidak ada sifat kalau saya tentukan sifat Yesus Tuhan. punya Saya sifat Tuhan. atau tidak? Ingat ya saudara-saudara semua yang di luar sana, Pak Pipo nggak bisa menjawab Yesus punya sifat atau tidak. Artinya Pak Pipo Pak ini Pipo kata-kata, nggak Pak Pipo mengenal ini Yesus. kurang Ya, belajar. kurang belajar dia. Iya. Dari awal tadi dua Sifat-sifat kalimat Tuhan Anda itu katakan banyak tadi, Juma. diterangkan di kitab Kalau sudah Anda Anda katakan loh. tadi kalam itu adalah sifat, kau menentukan sifat Tuhan. Saya nggak nanya itu sekarang. Yesus punya sifat atau tidak? Jawab dulu. Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Yesus pemikiran punya sifat atau tidak? Tuhan tidak bisa Sedang itu. dijangkau oleh pikiran, tapi Tuhan bisa dibunuh. Apa yang dituliskan itu dipelajari, bukan menentukan sifat. Yesus Apa yang punya dituliskan sifat satu atau pelajaran bagi yang tidak? mendengar untuk membuat Yesus moral punya lebih sifat. baik. Nggak usah dilanjut Bang Yoma, percuma kalau nggak boleh jawab ini. Yesus punya sifat atau tidak? Jawab dulu. Panggil temanmu Kristen yang lain jawab ini, bantu Pak Pipo menjawab. Semua Karena kau Pak bertanya Pipo, seperti itu, semua yang di Zoom ini bertanya, nggak masalah bagi saya. ya udah jawab, bisa jawab apa tidak? Yesus punya sifat atau Ada tidak? sifat di dalam Alkitab saya menentukan Tuhan menjadi sifat. Yesus punya sifat atau tidak? Oh, banyak kali sifat Tuhan di dalam kitab Abang itu banyak kali disebutkan. Abang ini gimana? Aku bilang, Abang itu nggak pernah belajar. Kau yang gimana? Sifat-sifat Tuhan di dalam kitab Abang itu banyak. Di dalam pemikiran akalmu seperti itu, bagi saya tidak. Tuhan mendengar. Keluaran 16 nomor 12. Tuhan melihat Kejadian 1 nomor 4. Tuhan mencium 1 Samuel 26 nomor 19. Tuhan memiliki wajah, Bilangan 6 nomor 25. Tuhan punya belakang, Keluaran 33 nomor 23. Banyak bang. Punya tangan, Yesaya 14 27. Banyak sifat-sifat Allah itu. Karena pengetahuanmu sedangkal itu. Alamak, ya udahlah kalau Iya, gitu. udahlah.
Saya yang menerangkan, saya yang dibilang dangkal. Nol di dalam Alkitab Dia nggak Anda. tahu Pak Pipo ini nggak mengenal Yesus karena dia nggak bisa jawab. Yesus punya sifat atau tidak? Tuhan di Alkitab orang. Kau itu siapa? Nggak menentukan, bertanya Yesus punya sifat atau Tidak tidak? bisa ditentukan sifat Tuhan di Alkitab. Di Bibel. Punya sifat nggak Yesus itu? Tidak bisa ditentukan sifat karena Tuhan tidak bisa dijangkau pikiran akal manusia. Apakah Yesus punya sifat? Tuhan maha pencemburu. Itu sifat Tuhan itu. Kalau Gimana di sih abang ini? Al-Quranmu bisa katakan sifat bagi Anda terserah. Tapi di Alkitab tidak bisa dibawa sifat Tuhan menentukan, manusia menentukan sifat. Apakah Yesus punya sifat? Tidak ada sifat di dalam Alkitab saya. Berarti Yesus nggak punya Mengatakan sifat. itu sifat manusia. Berarti Yesus Tidak bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. berarti Yesus nggak punya sifat. Tidak bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Ingat. Berarti Yesus punya sifat atau tidak? Itu ada di layar lu baca tuh. Al-Quranmu tentang Alkitab, bro. Yesus punya sifat atau tidak? Jangan kau bawa tentang Al-Quranmu di dalam Yesus punya sifat atau tidak? Jawab dulu. Alkitab. Bisa sifat itu kau Terkunci, katakan. Pak Pipo ini malam, saudara-saudara sekalian semua, Pak Pipo terkunci dengan ucapannya sendiri. Bukan terkunci karena ngomongmu pun orang mendengar apa yang kau katakan. Saya nggak mengatakan sesuatu, saya bertanya, Yesus punya sifat atau tidak? Tidak ada di sifat di dalam Alkitab ditentukan sifat Tuhan. Berarti Yesus nggak punya sifat. Tuhan Jawab. tidak bisa ditentukan sifatnya. Ingat, Berarti Yesus nggak punya sifat. tidak ada di dalam sifat Tuhan ditentukan manusia. Jawab dulu, berarti Yesus nggak punya sifat. Manusia tidak ada apa-apa kepada Tuhan, maka jangkauan pikiran manusia tidak bisa Yesus, menentukan sifat. apakah Yesus tidak punya sifat? Tidak mempunyai sifat di dalam pemikiranmu itu seperti itu. Apakah terserah Anda. Yesus tidak punya sifat? Jawab dulu itu. Anda nggak kenal Yesus ternyata ini. Dari tadi Anda ngomong panjang, ternyata Anda nggak kenal Yesus. Anda nggak mengenal Yesus, Pak Pipo. Dari tadi Anda ngomong panjang, pantas nggak nyambung. Karena kau pemikiran akalmu hanya sebatas itu, bro. Saya hanya bertanya, saya nggak berpendapat. Yesus punya sifat atau tidak? Jawabannya tidak ada dipakai manusia menentukan sifat Tuhan. Artinya Yesus tidak punya sifat, betul? Menentukan manusia, pikiran manusia siapapun dia tentang Tuhan. Artinya Yesus tidak punya sifat. Ada diarti-artikan, tidak bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Ingat, Artinya Yesus tidak punya sifat. Tuhan tidak bisa ditentukan manusia sifatnya. Berarti Yesus tidak punya sifat. Tidak bisa ditentukan manusia. Jadi Yesus nggak punya sifat. Bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Jadi Pak Pipo nggak tahu kalau Yesus punya sifat. Renungkan itu. Ya, apakah Pak Pipo tahu kalau Yesus punya sifat? Renungkan itu. Apakah Pak Pipo tahu? Renungkan itu Sebentar. tidak bisa ditentukan Apakah Pak manusia. Pipo tahu kalau Yesus punya sifat? Jangan Tidak bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Oke, baik. Kalau Anda nggak tahu Yesus punya sifat, akan saya terangkan sifat-sifat Yesus. Tidak Mau Anda bisa mendengarkan? kau terangkan, karena itu bukan kau imani, bro. Kalau begitu Anda terangkan, apakah Yesus punya sifat? Ada sifat Tuhan ditentukan manusia di dalam Alkitab, di Bibel. Berarti Yesus tidak punya sifat. Tidak bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Saya bisa menentukan sifat Yesus. Yesus Bisa sendiri ditentukan berkata. manusia sifat Tuhan. Yesus sendiri berkata dia punya sifat. Mau saya ajarin Anda? Apakah saya mau ajarin Anda kalau Yesus punya sifat? Tidak ngerti ya kau apa-apa, nol besar kau di Kalau Alkitab. begitu saya tidak Nol besar mengerti. kau, hanya asmo. Anda yang asal mengerti kau. jelaskan kepada saya Yesus punya sifat atau tidak? Ada penjelasannya di dalam Alkitab, ditentukan Tuhan, ditentukan manusia sifat Tuhan. Kalau begitu kenapa Anda mengatakan Yesus Kalau Tuhan? begitu, Kalau kalau Anda nggak begitu. tahu sifatnya, Kenapa kalau begitu? kenapa Anda mengatakan Yesus Tuhan sedangkan Kenapa sifat Anda Yesus Anda bertanya nggak seperti tahu? itu? Tidak ada sifat Tuhan ditentukan manusia. Berarti Yesus nggak punya sifat. Tidak bisa ditentukan manusia. Nggak bisa jawab dia. Ya udahlah. Begini Itu cara udahlah, diskusinya. jangan udahlah. Ya jawab dulu, Yesus punya sifat apa tidak? Ada ditentukan manusia sifat Tuhan di dalam Bibel. Jadi Yesus tidak punya sifat. Tidak, siapapun manusia di dunia ini tidak bisa menentukan sifat Tuhan di Bibel. Kalau ada artikel mengatakan Yesus punya Karena sifat, Tuhan gimana itu? itu tidak bisa dijangkau pemikiran akal manusia. Kalau ada artikel Kristen mengatakan Yesus punya sifat, bagaimana? Jangan, bukan itu yang kita bahas. Yesus ini punya sifat atau tidak? Tidak ada di Alkitab manusia menentukan sifat Yesus. Yesus punya sifat atau tidak? Tidak bisa. Berarti Yesus nggak punya sifat, betul? Kenapa? Karena dia Tuhan. Berarti Yesus tidak punya sifat, ditentukan setuju? manusia.
Pak Pipo setuju nggak kalau Yesus tidak punya Tidak sifat? bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Jadi sifat Tidak Tuhanmu bisa kamu nggak tahu. Yesus. Jadi kamu nggak tahu sifat Tuhanmu. Tidak bisa ditentukan. Jadi nggak tahu. Tidak. Kamu nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Apakah Pak Pipo tahu sifat Yesus? Kata-katamu kau ngerti apa yang kau ucapkan. Apakah Pak Pipo tahu sifat Yesus? Kata-katamu pernah ada kau ucapkan. Kata-katamu ngerti kau apa yang kau ucapkan. Saya hanya bertanya, saya nggak berpendapat. Pertanyaanmu maka saya katakan tidak bisa ditentukan manusia sifat Tuhan. Jadi pertanyaan saya salah. Mau salah mau apa urusanmu. Sifat Artinya- Allah itu di dalam Astagfirullah. Mazmur 90 nomor 1 sampai nomor 3 Jangan disebut kau pergi itu ke Mazmur. Kau sifatnya nggak ngerti apa Mazmur. El-Olam. Apa? Sifat Allah itu El-Olam. Tidak Maha ada sifat kekal. Tuhan di dalam Bibel, bro. Kejadian Apa ini? 16:13. Jangan kau bawakan Tuhan pikiran itu akalmu sifatnya menentukan El sifat Roy. Tuhan di dalam Bibel. Allah Maha melihat. Kamu tidak pernah sadar kamu tentang mengupas Kristen dari awal sampai Allah saat ini. Maha Tinggi, sifatnya El Elyon. Tidak ada sifat Ulangan seperti itu, 26 tidak nomor ditentukan sifat. 9. Tuhan Dengarkan pencipta baik-baik. langit dan bumi. Dengarkan. Apa yang dicatat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Cerminan orang Kristen menentukan hidupnya di mana. Ingat. Untuk yang baik dinalar dan pikir diimani dan menentukan Lucu pikiran Anda akal ini. lebih baik. Bang Pipo lucu. Bukan abang. menentukan sifat Tuhan. Lucu abang ini, lucu. Sesuatu Kamu yang yang sudah lucu, ditentukan kamu oleh yang Tuhan lucu. tentang sifatnya, Anda Tidak sangkal. ada sifat Tuhan di Alkitab. Sementara Tuhan tidak pernah menentukan dirinya akan mati menjadi manusia. Tidak ada sifat Anda Tuhan tentukan. di Bibel. Lucu Anda ini. Kalau di Al-Quran ada sifatnya di Al-Quran lah itu. Hakim-hakim 6 nomor 24 sifat Allah Tidak itu ngerti kau, adalah hakim-hakim. penyelamat. Tidak nggak paham kau hakim-hakim. Jangan kau pikir hakim. Jangan salah. Kau Kitabnya kemana-mana. Bani Nanti Israel judulnya itu sama-sama bukan kita punya kitab, Judulnya bro. apa kita bahas tadi? Judulnya apa kita bahas? Ya, Ya, Tuhan ya, itu ya. maha Apa? kuat, sifatnya maha kuat. Bukan. El Judulnya Shaddai. apa kita bahas tadi? Kejadian 49 nomor Judulnya 24. apa kita bahas? Allah Judulnya Maha jangan Pencipta, kita tahu. Elohim. Kejadian Itu- 17 nomor 7. Itu Allah bisa Maha screen itu. Perkasa, El Eloa. Ya, kejadian 7 nomor 1. Bisa screen. Itu bisa screen. Apa Ini judulnya lucu, kita iya, Bang. bahas tadi? Oke, baik. Ya, Saya makanya baca kalau- dulu yang di screen ya. orang Sifat-sifat ini. khusus apa yang membuat Yesus patut diteladani? Sifat-sifat khusus Gimana? yang membuat Yesus Gimana? bisa diteladani. Jadi Yesus punya Gimana? sifat. Halo? Yesus Halo? punya sifat. Baca itu. Lipo bisa bahasa Indonesia, Pak? Bisa membaca nggak? Apa-apa kau tanya? Itu lu baca dulu, baca coba. Belajar bahasa Indonesia coba baca. Apa yang kau Itu tanya? baca dulu. Pertanyaan saya dari tadi terjawab di sini kalau Pak Pipo bisa membaca. Apa judulnya? Baca Apa judulnya? aja dulu itu yang ada di layar. Bacalah, baca. Sifat-sifat khusus apa yang membuat Yesus patut diteladani? Antara lain di bawahnya. Silakan dilanjutkan Pak Pipo. Di dalam Bibel Ternyata Tidak Tuhanmu bisa. punya sifat. dengar, tidak bisa ditentukan sifat Tuhan di Itu dalam Bibel. bukan tertulis. Gimana tidak bisa ditentukan? Kita sudah bacakan dan ada tertulis. Gimana sih abang ini? Gimana Sifat-sifat sifatnya khusus dikatakan? apa yang Sekarang membuat dikatakan. Yesus patut diteladani? 1. Santun. 2. Berwibawa. 3. Ganteng dan seterusnya gitu. Itu sifatnya itu melekat pada diri Yesus itu loh. Di mana Berkata dikatakan? jujur, Di mana lembut, dikatakan itu? mengaku utusan, diutus kepada domba yang hilang di Israel, mengajarkan Tahu, tauhid. Itu sifat-sifatnya loh itu. Itu ada ayatnya. Kidung Agung 5:16. Kudus, yang gampang-gampang benar, aja baik, gitu loh. adil, setia, benar, terus Setia, terang. Ini benar, tidak Ada pernah banyak bohong. Modal ngotot aja bang ini ya. Bukan Utusan modal dia. ngomong karena kau tidak Baik. memahami Bijaksana, sifat. adil. Itu sifatnya Yesus itu loh. Dibantah lagi nih Tidak ada sifat Yesus yang baik-baik ini. Pak Pipo mau bantah sifatnya Yesus yang baik-baik nih.
Tidak ada dikatakan sifat, bro. Itu sifat itu, astagfirullah Pak Pipo nggak ngerti membaca bahasa Indonesia. Sifat menentukan apa Tapi sifatnya? dari tadi kita nggak nyambung, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak tahu baca. Memang akalmu, pikiranmu sebatas itu mengatakan sifat Tuhan begini, sifat Tuhan Nah, begini. itu sifat Yesus diteladani. Tidak ada sifatnya seperti itu. Itu coba baca Pak Pipo, coba baca dulu. Sifat Tidak Tuhan bisa itu maha tahu kasih, pemikiran manusia. maha benar, maha suci. Itu sifat Tuhan itu. Baik, saya bertanya kepada Anda Nggak usah dari tadi. bertanya, ini akui dulu ini sifat Yesus. Kita bahas Al-Quran, kita bahas Al-Quran. Akui dulu, Yesus punya Bahas sifat. Al-Quran. Woi, Bahasa Akui dulu, bahas akui. Al-Quran. Oke. Jangan Baik, saya ngeles, bertanya jangan ngeles. Saya nggak beri waktu kalau nggak akui dulu Yesus punya sifat. Saya tanya kepada Anda, Akui jangan dulu, kau akui tegang kau. dulu. Jangan kau Akui tegang dulu kau. Yesus punya sifat, akui dulu. Ini Akui dulu Yesus punya sifat. Akui dulu ini. inilah Pak Pipo, Kidung Agung 5:16. Kemudian Lukas 1:35. Kisah Para Rasul 4:27. Yesaya 53:11. Matius 19:16. Itu menjelaskan tentang sifat-sifat khusus Yesus. Ini bukan kita ngarang-ngarang, ini ada yang tertulis dalam kitab Anda. Gitu. Pak Pipo nggak percaya ini. Oh, berarti- Mau dia apa lagi? Berarti kalau begitu nggak percaya dengan kitabnya sendiri kalau seperti Ya, itu dia Ini tertulis masalahnya. dalam kitabnya mereka. Itu dia masalahnya. Diskusi dia nggak kenal Yesus. Mau berdiskusi tentang Yesus, dia nggak kenal Yesus. Bagaimana ceritanya? Udah tertulis di depan mata itu loh. Huruf Katanya gede lagi tidak tuh loh. bisa, itu Bang, Tuhan tidak bisa dijangkau katanya. Tapi dicakar boleh. Itulah kata Ini ada Palam, puluhan. Tuhan itu nggak Ada bisa puluhan- dijangkau ada oleh puluhan ayat oleh akal ini, ada logika puluhan manusia. ayat ini. Tapi dibunuh bisa, kan lucu. Ya itu dia masalahnya, dibunuh bisa. Udah pusing, beneran pusing. Ya makanya Pusing Bang saya. Yoma. Udah mati dari jalan di, jok kamu bayar tuh kuliah ini. Aslinya saya pusing. Sabar aku. Ini gua. Sabar lagi. Allahu Akbar. Tundru-tundrui totok mumbok. Itu Apa Mores selama? saja. Itu Mores saja itu melotot begitu tapi pusing dia itu. Astagfirullahaladzim. Sabar Ki, aku tenegi masa Ki. Ditutup aja Bang Andi kayaknya ya. Iya. Saya heran itu loh, udah tertulis dengan jelas Yesus punya sifat gitu loh. Makanya saya milih Tuhan, Bang. Sifat-sifatnya aja nggak tahu. Dengarkan baik-baik dulu. Semua kalian yang di Jom ini. Masih ada lagi. Dengarkan. Nah, kau Andi, kau nggak ada apa-apanya, kau nggak ngerti Nah itu apa-apa. saya baca tadi Yesus punya sifat itu, dibantah apa enggak? Tidak bisa ditentukan. Tampilkan lagi teman-teman tadi, tampilkan lagi sifat Yesus. Ternyata dia nggak kenal Yesus, Pak Pipo ini kenapa sih Sifat kamu nggak kenal Tuhan Yesus? tidak bisa ditentukan. Kau ngerti kau kata-kata nggak? Tampilkan lagi itu sifat Yesus itu. Tidak bisa Tampilkan lagi. ditentukan Nah sifat ini Tuhan. dibaca Pak Pipo, dibaca. Saya nggak beri kesempatan melebar. Ini Kalau anda nggak ngaku ini dulu. Kidung Agung 15. Dibaca, Oh, dipilih. Lukas 1:35. Kisah Para Rasul 4:27. Daripada melebar, Yesaya 53:11. Matius lebih baik baca dulu. 19:16. Yesaya Silakan. 11:5. Ya, beri kesempatan Yohanes melebar ini 1:14. dulu, akui dulu. Kalau nggak Gitu. mau membahas Ini ini, nggak- terpaksa ditutup. Ini kita tidak ngarang-ngarang, ini ada di dalam kitab Anda yang tertulis. Ada Bahwa- lagi yang lain. Semua dulu yang di Jom ini Muslim semua. Silakan Pak Pipo ditanggapi ini. Ada lagi yang lain dulu. Sifat khusus apa yang membuat Yesus patut diteladani? Tidak bisa Antaranya di bawah ditentukan itu. sifat Agak Tuhan. kecil saya nggak bisa baca. Tolong Eta Kau dibacain. dengar. Izin ya Pak Pipo ya, saya tidak mencampuri, saya hanya disuruh moderator untuk membacakan ya. Sifat-sifat khusus apa yang harus diteladani dari Yesus? Itu dijelaskan Tidak bisa ditentukan sifat Tuhan. Sebentar Dengarkan. dulu Pak Pipo. Ini dijelaskan bahwa masalah sifatnya Yesus yang khusus itu ada di Kidung Agung 5:16. Ya. Salah satu diantaranya kudus, benar, baik, adil, setia, benar, terus terang, dan tanpa Siapa dosa. menentukan itu? Nah, Woi, siapa menentukan itu? Ya siapa yang Kitabnya tulis di Anda. Bible itu loh, masa kamu gak kenal Bible sih? Ini Kidung Agung. Dengar. Lukas. Makanya kau apa yang kau ucapkan nggak ngerti kau apa-apa. Dengarkan. Yang saya katakan sifat Tuhan tidak bisa ditentukan. Itu ditentukan ditulis. Tidak bisa ditentukan manusia sifat yang Itu mengatakan ayat itu siapa? ditulis. Tertentu di situ dibaca.
Iya, yang mengatakan itu Ya siapa? tanya aja Bapak dulu, dari mana Kidung Agung menulis? Kenapa tanya kami? Yang mengatakan itu siapa? Kidung Agung yang nulis itu, Kidung Agung. Ya, Kidung Agung itu siapa? Ya lu ya sendiri yang nerangkan, masa lu nggak kenal Kidung Agung gimana? Yang Kamu ini saya Kristen katakan kok nggak tadi apa kenal? sebagai Anda? Dengar, udah. Katanya Gimana Daud. nih Kidung Agung kau Daud, tanyakan Kidung ke Agung, Muslim? Daud katanya. Dengarkan. Yang saya katakan, manusia seperti Anda, seperti saya tidak bisa menentukan sifat Tuhan. Itu Kidung Agung tertulis sifat Yesus. Siapa menentukan itu? Kidung Agung tuh ada baca tuh. Siapa menentukan itu? Firman Tuhan itu atau tidak? Ya nggak tahu saya Kidung Agung, kamu yang jawab. Berarti firman Tuhan menentukan dia. Kidung Betul. Agung siapa? Kidung Agung Itu apa? firman Tuhan. Itu Kidung Agung yang ada tuh, sifat Yesus. Kau baca. Makanya kau nggak ngerti apa-apa, boros. Nah ini dibacakan ini. Sedang kali itulah pengetahuanmu. Jadi kamu bantah Kidung Agung. Kamu bantah Yang Kidung Agung mengatakan sifat itu Yesus. siapa? Dituliskan di Dibantah Alkitab. ini, dibantah. Betul. Ya udah bantah aja sendiri yang ada di Bible-mu. Ditulis di Alkitab itu kan? Bible dibantah-bantah. Halo. Bang Kenapa? Pipo, Sampai Bang Bible Pipo. dibantah-bantah Pak Pipo. lebih baik itu Halo. orang pintar yang sombong daripada orang yang bohong Dengarkan. daripada sombong. Yang ditulis di saya Betul katakan kata tadi, kan? Imam Syafi'i berkata, aku lebih senang dan happy berdiskusi sama 10 orang pintar daripada berdiskusi kepada satu yang tidak pintar, karena yang tidak pintar ini sangat berpengalaman di bidang tidak kepintarannya. Bang Handi bisa aja kok berpengalaman ketika pintarannya. Ya itulah Tadi Imam Bang Syafi'i, Pipo bilang makanya di dia dalam pilih kitab orang untuk berdiskusi. di dalam kitab Anda tidak ada sifat Tuhan. Giliran ditunjukkan ngotot. Siapa yang mengatakan itu? Itu kan firman Tuhan. Ya sudahlah Bang Pipo, akui aja bahwa stok Masako di toko sudah habis. Sudah kita borong tadi. Nah, gitu Bang Pipo ya. Berapa lama lagi Bang Pipo mau belajar baru kita dialog, Bang? 16 hari. Ini tanya lagi sama bininya pasti. Gimana ini kamu salah? Kamu ngajarin saya bilang begitu, ternyata salah lagi. Ayo please Mami, ajarin lagi saya, Mam. Apalagi ini, Mam. Nanti coba aja tengok nanti. Makanya kau pikir anak-anakmu begini. Yang saya katakan tadi, manusia tidak bisa menentukan sifat Tuhan. Nah, itu Kidung Agung tertulis mengatakan Mana sifat tuh? Tuhan Mana Yesus ayatnya? itu. Mana ayatnya? Baca. Kamu nggak percaya Kidung Agung menulis begitu? Baca dulu, baca. Ya itu baca, tampilkan lagi sifat Yesus. Baca. Tampilkan lagi, pokoknya nggak pindah kalau nggak kelar ini. Ya, Pokoknya baca. kamu nongol tak tampilin lagi. Baca. Nah, baca lagi. Ya, jangan, baca lagi, jangan kau tendang saya. Kalian tendang. Tanya sama bini kok dibilang tendang gimana sih abang ini? Lukas 23:34. Penuh belas kasihan. Ibrani Udah, 2:17. Kenapa? Abang udahlah, kau menyerah aja lah Bang. Diam sana kau. Mana? Sifat khusus Ibrani apa 2:17. yang membuat Yesus patut Senantiasa diteladani? mengasihi. Abang, sudahlah Bang. Abang udahlah Bang, janganlah kali kau Itu masuk. ayatnya Kau berjejer digalah, banyak itu Pak. Udah Pipo. diam kau. Baca. Itu ayatnya berjejer banyak itu sifat Yesus. Ini puluhan ini, Baca. Pak. Abang, sudahlah Bang. Baca. Bang, kau udah dikalah sama Bang Suma itu Bang. Udah diam sudah kau dulu. Baca dulu, baca. Itu sifatnya Yesus Wih, berjejer asmo di kau bawah asal itu. ngomong. Baca. Ini Bang, Lukas Bang, 2:22. Selain diam silakan dibaca ya. Bacain. Dia pasrah, Baca. tahan menghadapi pencobaan, taat kepada Allah Bapa. Nah, itu ada semua. Mana, Pak? Mana ayatnya, Bro? Mana? Bisa berderet ayatnya itu Ini Matius 4:23. Matius berapa? Matius berapa? Matius 4:23. Dengarkan. Dengarkan saya baca, dengarkan. Dengarkan. Matius 24 ayat 2, berapa kau bilang? Matius 4:23. Oke, kata-katamu akan berbalik kepada Anda. Tahan dulu. Matius 24 ayat 23 kau Anda katakan, ya kan? Betul? Iya, dengarkan baik-baik. Matius 23. Matius Matius 23. 24 ayat 23 katakan. Betul? Bukan.
Matius 4:23. Matius 4 ayat 23. Dengarkan. Udah aku bilang, sudahlah. Kamu udah kalah, Bang. Diam sudah kau situ. Atau Iya. Kisah Para Rasul 10:38. Ayo bobo, Bang. Anak-anak muda pada bobo, Bang. Aku bilang, Matius kau 4, diam sa situ. diam sifat-sifat kau dulu. Yesus Dengarkan, yang dengarkan. terdapat di Matius Dengarkan, 4:23. Yesus pun berkeliling di Matius 4 seluruh Galilea. ayat 23. Ia Betul. mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah Benar, serta Kak. melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini Matius sifat Yesus 4 ini. ayat 23. Betul. Saya udah baca tadi itu. Nyesel aku jadi istrimu, Bang. Ternyata kau kayak begini, Bang. Udahlah, kau udah kalah ini. Diam sudah jangan, kau jangan, situ, jangan. ku cerai nanti Tuh, kau. itu sifatnya Yesus itu loh, melenyapkan segala penyakit. Itu sifat itu. Baik, saya baca. Ya baca. Dengar. Loh kok ini dari tadi, Bang Handi, dia baca ulang lagi itu. Belum saya Apa nggak membaca, bosan bro. gitu loh? Dengar Nggak tahu dulu itu. lah, ya. Dengarkan, saya baca. Istrinya pun udah merepet Dengarkan. itu. Kayak anak kecil kau Juma. Dengar dulu saya baca. Kan dari Ya. tadi, Bang. Itu kata sifat. Bang, cepatlah baca, Bang. Oke. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Nah, Ya. dengarkan. Ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Perikopnya. Betul. Betul. Ya. Betul. Ingat. Kata-katanya akan berbalik kepada Anda nanti karena Anda, kalau tidak benar Anda katakan, Anda nanti dengar. Ya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Terus, Yang kau tanyakan apa? waduh, beri nggak tahu tadi perikopnya di atas itu sifat-sifat Yesus. Dikatakan sifat di sini. Ya, itu mengajar sifat apa bukan? Pembohong kau pembual. Mana katakan sifat? Begitu ya? Mengajar sekarang itu- begini. Pembual. Sekarang giliran saya, Bang. Kebohongan di dalam diri. Oke. Mana katakan sifat itu? Giliran saya gini, Bang. Tanya kepada Abang inilah. Bang Vivo, Pembohong, orang biasa. pembual, pendusta. Bang Vivo, Mana dikatakan sifat di sini? Bang Vivo, orang biasa disebut sifatnya pemarah itu karena apa, Bang? Karena dia suka Apa yang saya marah. katakan tadi? Orang sifatnya Manusia pemurah. tidak bisa menentukan sifat Tuhan. Nah, Anda itu buka di tertulis, Pipo, Matius tertulis. ayat 23. Di mana Allah itu sifatnya maha kekal. dikatakan di sini sifat? Kejadian 23 nomor 33, Yesaya 40 nomor 28, Jangan Mazmur kemana-mana, kau 90 nggak nomor ngerti. 2. Di mana dikatakan Allah di Matius itu- 4 ayat 23 sifat? Allah itu maha kekal, Mana berarti dikatakan sifat di Allah sini itu sifat? kekal. Makanya kau pembohong, pembual. Yosua 3 nomor 10, 1 Samuel 17 nomor 25, Saya Mazmur ingatkan 84 tadi, kalau nomor tidak benar apa 3. yang diucapkan, Sifat akan Allah itu berbalik maha kepada Anda. hidup. Mana dikatakan di sini sifat? Di ayat 23. Allahu Akbar. Gelar itu sifat, Di Bang. mana Ketika- saya katakan manusia Abang. tidak bisa menentukan sifat Tuhan. Di mana? Abang, gelar itu sifat loh, Bang. Abang, gelar itu sifat loh, Bang. Apa? Ngerti enggak? Orang punya gelar itu karena sifat, misalnya pemarah. Karena sifatnya pemarah, suka marah-marah. Di dalam Matius 4 ayat 23 saya baca kembali. Dengarkan baik-baik. Kamu katakan sifat. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia Susah masalahnya, Bang Andi. Rumah-rumah ibadat. Bang Andi, masalahnya begini, Pak. Masalahnya dia enggak ngerti apa itu sifat. Ya, betul. Dia enggak mau dari tadi, dari awal apa itu sifat. Gimana Dia enggak sifat? mau. Sekarang sifat itu apa, Bang Vivo? Sifat itu apa sih menurut Abang? Di mana dia Alkitab dikatakan sifat? Tunggu dulu, sifat itu apa? Dengarkan baik-baik, Juma. Kamu nggak ngerti apa-apa.
dengarkan. Saya Kau tanya, asal ngomong. sifat itu apa, Bang? Dengarkan baik-baik. Hmm. Kamu Ya. sudah mulai terbuka pikiranmu sesudah jumpa dengan Pak Pipo barangkali. Paling tidak sedikit, dengarkan. Iyalah. Dengarkan. Anggaplah kayak gitu. Alhamdulillah setelah saya ketemu Pak Pipo malam ini, bukan terbuka pikiran saya, makin tertutup. Dengarkan. Sifat Tuhan tidak bisa ditentukan manusia. Itu ada tertulis. Di mana Memang, di sini? memang Tuhan tidak bisa ditentukan sifatnya, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sifatnya. Mana sifatnya ini? Di mana dikatakan sifat di sini? Sifat itu apa sih? Hei, Pembohong kau, pembual kau, sifat pendusta. itu apa? Sifat itu apa? Sifat Udahlah, itu karakter, udahlah pembawaan. Banyak Mak. Ngerti? Dari mana kau tahu? Aneh orang ini. Woi, Tuhan dari itu punya Bang, udah karakter. jangan emosi. Maha pencemburu, maha hidup, maha kekal. Itu sifat, itu karakter Tuhan. di mana? Aneh Karakter Anda Tuhan. ini. Udahlah banyak Mak. Yesus nggak punya sifat. Udahlah. Yesus nggak punya Lucu sifat. orang ini. Katakan, kalau kau tahu sifat Tuhan melebihi Tuhan kau. Ya udahlah, Yesus nggak punya sifat. Udahlah Pak Sifat Ibo. Tuhan aja masa nggak bisa ditahu, sementara Tuhan sudah menyatakan dirinya Di dalam Bibel tidak Maha bisa hidup. ditentukan sifat Tuhan. maha kuasa, maha tahu, itu sifat Tuhan. Menurut akal pikiranmu di dalam Al-Quran terserah. Bukan di Al-Quran ini, tuyul. Ketahui manusia sifat Tuhan. Akhirnya kan keluar udah banyak Mak. kata-kata tuyul kan. Keluar. Nah, tuyul itu apa? Tukang tahayul. Itu Anda selalu bertahayul. Dijelasin, nggak Udah ngerti-ngerti. banyak Kau jangan. coba Modal pikiran ngotot kamu aja Bang Vivo ini. bukan Kita istirahat Tuhan. dulu, istirahat Maki dulu. Pak Pipo ini Mak. Ya udah Bang, udah Bang. Langsung lagi otak Iya, nasolanya Ki. Ya Pak Hadati. Sifat Tuhan kau tentukan. Kau itu siapa? Sekarang Pak Pipo, Yesus waktu hidup itu sifat apa? Dia suka Jangan menolong. kau tentukan sifat Tuhan. Betul, Kau Pip. tidak ada apa-apa bagi Tentukan Tuhan. sifat Tuhan kau. Dengarin dulu Pak Pipo ya. Itu Yesus waktu hidup suka menolong. Menolong ini sifat atau apa? Yesus waktu hidup suka menolong orang. Suka menolong ini sifat atau bukan? Sifat belas Ini aja dulu. kasihan. Pak Pipo, suka menolong Yesus waktu hidup, ini sifatnya Yesus, ini sifat atau bukan? Bahasa sederhana loh, kelas 2 SD ini. Nah, ini ada anak kelas 2 SD masih merem nih. Sini dek. Suka, Pak, ayah suka menolong, sifat apa bukan? Sifat ayah. Nah, sifat anak saya langsung jawab. Pak Pipo, Yesus waktu hidup suka menolong, itu sifat apa bukan? Jangan sampai kalah sama anak kelas 2 SD nih. Jawabannya cepat. Itu aja dulu daripada diputar. Bisa dijawab nggak tuh? Dia lagi ribut lagi tuh sama orang Tidak, gitu. apa dulu. Hah? Tanya lagi istrinya. Oh iya. Yesus menyembuhkan orang buta bisa melihat. Itu sifat apa bukan? Itu menolong loh, itu menolong, membantu orang. Krik, krik. Sifat enggak tuh ya? Masa sifat Yesus dibantah gitu loh? Kita ini hanya mau meluruskan Yesus itu waktu hidup di dunia ini itu. Mau Anda katakan dia Tuhan, mau dia Tuhan 100% manusia 100%. Yesus itu punya sifat. Yang dia cari Pak Pipo itu Bang Andi adalah yang tertulis sifatnya itu. Yang dia cari. Berarti kan tidak percaya dengan apa yang tertulis dalam kitabnya mereka gitu kan. Kalau begitu dia tidak bisa menentukan Yesus itu Tuhan. Karena di dalam Bible tidak ada tertulis Yesus mengaku Tuhan. Dikembaliin aja. Jangan diasumsiin lagi. Karena menurut KBBI itu sifat itu adalah aktivitas yang melekat pada diri seseorang. Gitu ya. Saya suka nolong orang, itu sifat saya. Artinya saya sifatnya baik gitu.
Tapi Gitu loh. ngomong-ngomong yang Yesus suka tapi nolong ngomong- orang. Ya, sifat ngomong-ngomong Yesus yang baik. tapi ngomong-ngomong yang bersangkutan melarikan diri nih. Bang Ade itu Lagi. itu sifat-sifat Diri Tuhan tuh. Tuhan kau tentukan, sifat Tuhan menentukan di dalam pemikiran akalmu, sifat Tuhan kau tentukan. Bukan kami menentukan, Tuhanmu sendiri yang Kau memberitahu tak kami. pernah sadar apa yang kau ucapkan. Yesus memberitahu orang-orang bahwa Yesus punya sifat. Bukan Di kami. mana dikatakan sifat di ayat itu? Yesus memberitahu kepada orang-orang dengan praktek langsung. Itu namanya sifat. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya katanya sifat? Yesus kalau menolong orang itu berbuat baik, Di itu mana sifat apa ayatnya? bukan? Ini saya bacain ya, Mana perjanjian ayatnya? lama. Dibacain. Mana? Aduh, bentar Bang Beta. Ya, ya. Bang Imanas, buka lagi Bang Imanas. Saya baca tadi di Matius 4 ayat 23 tidak dikatakan di situ sifat. Makanya Anda itu Oke, pembohong, baik. pembual. Bentar, pinjam. Tapi yang dikatakan Matius itu apa? 4:20, Tiga. Matius 4:23, ia mengajar. Mengajar itu sifat apa bukan? Di mana dikatakan? Ia mengajar di rumah-rumah ibadah. Sifat apa itu bukan? Dikatakan di mana dikatakan sifat di sini? Mengajar itu merupakan sifat atau bukan? Mana dikatakan di sini sifat? Jadi kau menentukan sifat itu. Jadi mengajar bukan sifat. Baik, mengajar bukan sifat. Ayat itu Mengajar jangan kau bukan sifat menurut Pak Pipo. Melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala penyakit itu sifat apa bukan? dikatakan sifat itu. Tidak ada dikatakan dia Melenyapkan sifat. segala penyakit itu sifat atau bukan? Di mana Jawab, dikatakan sifat itu? bukan lagi sifat. Yesus tidak punya Mana sifat dikatakan sifat itu? melenyapkan Kau baca, segala kau baca. Kau penyakit. ngerti membaca enggak? Jadi melenyapkan segala penyakit bukan sifat Tuh. ya. Kau huruf enggak? Melenyapkan segala penyakit bukan sifat. Aku abjad. A, B, C, tahu ngerti kau enggak? Melenyapkan segala penyakit bukan sifat. A, B, C, ngerti kau? Mana baca? Di mana dikatakan sifat? Oh, jadi Yesus nggak punya sifat. Di mana dikatakan sifat? Pembohong, pembual kau. Jadi Yesus nggak punya sifat. Pembohong, pembual Oke, kau. Di mana baik, dikatakan sifat itu? diputuskan malam ini Pak Pipo berkata bahwa Yesus Pendusta tidak punya kau, sifat. Pembohong, Udah deal, pembual. selesai. Di mana Pak Pipo, dikatakan sifat ya. Di mana dikatakan sifat? Diputuskan malam ini bahwa menurut Pak Pipo Yesus tidak mempunyai sifat. Clear. Udah selesai. Ya, Jangan ditutup saja, dibantah Bang. lagi ya Pak Pipo. Ditutup Kita saja Bang pegang Adi. kata-katamu ini ya. Diputuskan malam ini menurut Pak Pipo Yesus tidak punya sifat. Di mana dikatakan itu sifat? Di mana dia Ya udah, kalau memang aktivitas Yesus itu bukan sifat, artinya Yesus tidak punya sifat. Kau katakan sifat siapa? Oke. Yesus nggak punya sifat. Oke, deal. Setuju? Salaman, deal. Yesus tidak punya sifat. Udah percuma. Selesai. Apa yang mau dibahas? Yesus nggak punya sifat menurut Pak Pipo. Selesai. Apalah yang mau dibahas? Pak Pipo sudah mengakui Yesus tidak punya sifat. Yesus tidak punya karakter. Udah selesai. Padahal udah jelas di situ Kamu sifat-sifat. karang semua Alkitab orang. Loh kok Kamu karang? karang kau tentukan Alkitab Yesus punya orang, sifat bro. apa tidak Pak Pipo? Kamu karang kau tentukan menurut pikiran akalmu. Ah, itu tertulis Alkitab kok kita orang. baca ya. Tertulis. Di mana dikatakan sifat itu? Tertulis loh di situ. Balikin lagi tah tadi yang tertulis tah. Balikin tah tertulis lagi biar dia Dengarkan paham lagi. itu. Balikin lagi yang tertulis. Dengarkan. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah Allah. Serta melenapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yaitu sifat apa bukan? Di mana kata-kata sifat di sini? Itu sifat apa bukan? Di mana kata-kata sifat di sini? Kau menentukan sifat Tuhan. Aktivitas Yesus itu sifat apa bukan? Siapa kau menentukan sifat Tuhan? Aktivitas Yesus itu sifat apa bukan? Di mana kau menentukan Aktivitas Tuhan? Yesus itu sifat apa bukan? Siapa kau menentukan Aktivitas Yesus Tuhan? itu sifat atau bukan? Ngaur kau ngomong, maka Aktivitas pembual kau Yesus bohong. sifat atau bukan?
Aktivitas, karakter, pribadi Yesus yang baik itu sifat apa bukan? Aktivitas, karakter, pribadi, kelakuan Yesus itu termasuk golongan sifat apa bukan? Bahasa Indonesia sederhana loh ya. Aktivitas, karakter, kelakuan, pekerjaan Yesus itu termasuk sifat apa bukan? Jawab Pak Bipo. Beginilah kalau orang kurang kurang ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Itu dibaca itu pengertian sifat itu loh. Itu ada di layar itu apa itu? Coba dibacain Pak yang saya screen apa sih maksudnya itu? Kecil gua. Kamu tentukan sifat-sifat di dalam ayat, tidak ada sifat. Ya udah, kalau Yesus punya sifat enggak kan menurut kamu Yesus enggak punya sifat? Di mana ayatnya dikatakan sifat Tuhan seperti itu? Nah itu tadi ada itu. Di mana ayatnya dikatakan sifatnya? Jadi kamu bantah itu pernyataan itu. Kau baca, mana dia katakan sifatnya? Oke, kalau begitu dipersingkat ya Pak Pipo sayangnya. Yesus punya sifat atau tidak? Di mana sifatnya dikatakan? Yesus punya sifat atau tidak? Ya, mana dikatakan jawab sifatnya? Dulu ini aja. Nah, saya baca lagi. Sifat-sifat khusus. Sifat-sifat khusus apa yang membuat di mana sifat Yesus? khususnya dikatakan? Sifat khusus di mana? Itu tertulis tadi artikel Kristen itu. Baca tertulis. Begini aja Pak Pipo, dengarkan baik-baik Pak Pipo. Yesus punya sifat atau tidak? Yesus punya sifat atau tidak? Di mana dikatakan sifatnya? Ini jawab dulu aja. Yesus punya sifat atau tidak? Kamu nggak bisa jawab ini. Kenapa? Kenapa nggak kamu jawab ini? Yesus punya sifat atau tidak? Di mana dikatakan sifatnya? Pembohong, pembual. Saya tanya dulu kepada Anda. Yesus itu punya sifat atau tidak? Di mana ayatnya dikatakan sifatnya? Saya tanya kepada Anda. Yesus punya sifat atau tidak? Di mana dikatakan sifat Tuhan? Jadi berarti apakah Anda setuju kalau Yesus tidak punya sifat? Mana ayatnya? Baca ayatnya. Pak Pipo, santai Pak Pipo. Bang Handi bertanya. Ya. Bang Handi bertanya itu. Jadi jangan kalau bertanya dibalik bertanya. Kalau nggak bisa jawab, mending tidur, itu loh. Dengarkan baik-baik. Dari awal tadi saya katakan, dengarkan baik-baik. Saya nggak mau dengarkan Anda. Saya nggak mau dengarkan Anda kalau Anda nggak jawab. Yesus punya sifat atau tidak? Kalau Anda nggak jawab, saya nggak memperkenalkan Anda bicara. Saya moderator. Ya, Yesus punya sifat atau tidak? A punya, B tidak. Jawab dulu ini. Di sini kuncinya daripada muter. Kalau ini nggak terjawab, sudahi saja. Saya ulang pertanyaannya yang ke-274. Yesus punya sifat atau tidak? A punya, B tidak punya. Jawab. Di mana Anda katakan sifat itu? Saya bertanya kepada Anda, Pipo, Yesus punya sifat atau tidak? Jawab. Di mana ayat dikatakan sifat? Sifat tidak ada di Bibel. Saya enggak mengatakan Yesus punya sifat. Saya bertanya, apakah Yesus punya sifat. Saya ulang. Apakah Yesus punya sifat? A punya, B tidak. Jawab. Kelengerkan lu nggak bisa jawab. Kalau lu jawab tidak punya, berarti Yesus tidak punya apa-apa. Kalau lu jawab punya, lu kemakan omongan sendiri. Jawab aja. Kau tentukan sifat Tuhan. Saya nggak menentukan, saya bertanya. Apakah Yesus punya sifat? Jawab. Saya tidak pernah berpendapat, saya bertanya kepada Anda yang ngerti tentang Yesus. Tidak ada itu sifat Apakah Tuhan di Alkitab. Yesus punya sifat atau tidak? Jawab. A punya, B tidak. Jawab aja. Saya tidak perkenankan Anda berbicara, langsung jawab. Punya atau tidak? Di mana A tertulis? punya, B tidak. Di mana tertulis? Apakah Yesus punya sifat? Ini pertanyaan, bukan statement. Ini pertanyaan, bukan pendapat. Matius Ini 4, pertanyaan, apakah Yesus punya sifat? Matius 4 Apakah Yesus punya sifat? Apakah Yesus punya sifat? Dijawab.
Di mana tertulis? Apakah Yesus punya sifat? Matius 4. Apakah Yesus punya sifat? Apakah Yesus punya sifat? Makanya kau Apakah berbohong. Yesus punya sifat? Udah bang, pusing bang. Iya, nggak bisa jawab dia. Soalnya apa? Kalau dia jawab punya, berarti kemakan omongan sendiri. Satu. Kau Kalau dia tentukan jawab, sifat Tuhan. kalau dia jawab tidak punya, lu diam dulu Kau kok. Lu tentukan diam. sifat Tuhan. Kau itu Lu diam siapa? dulu. Saya nggak menentukan. Saya bertanya kepada Anda nggak bisa jawab. Kenapa dia nggak bisa jawab? Dari Pertanyaan singkat awal tadi begini. saya katakan, kalau Udahlah, dikatakan nggak usah banyak salah. bicara dulu. Udah nggak usah. Anda nggak usah menjawab. Anda tidak diperkenalkan bicara karena Anda tidak bisa menjawab. Tuhan. Sekarang jawab pertanyaanku, sekali lagi saya kasih kesempatan. Pertanyaan yang ke-278. Apakah Yesus punya sifat? Jawab. Saya sudah jawab 553 tadi. Di mana ditulis sifat Tuhan? Saya tidak pernah mengatakan itu. Saya bertanya, apakah Yesus punya sifat? Saya menjawab, di mana tertulis di dalam sifat Tuhan Berarti dikatakan Anda seperti bukan ngerti bahasa Indonesia. Kalau begitu silakan Anda standby. Silakan Anda standby. Anda tidak menjawab pertanyaan. Kenapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan? Karena kalau Pak Pipo mengatakan Yesus punya sifat, Saya sudah artinya jawab lu diam pertanyaan dulu, lu tadi. diam dulu, tolong di mute dulu, lu diam aja dulu. Giliran saya bicara, baru kita mau tutup. Kalau sampai Pak Pipo menjawab Yesus punya sifat, dia kemakan omongan sendiri. Satu, Karena apa yang kamu ucapkan nggak ngerti lu diam apa yang kamu dulu, katakan. lu diam dulu, lu diam dulu. Udah mau ditutup, percuma, habisin waktu. Oke? Lu diam dulu. Kalau sampai Pak Pipo, tolong di mute dulu itu Pak Pipo. Saya mau udahan dulu, capek juga nih. Itulah kekuatanmu, kau mute, kau tendang. Sedang itu nggak ada tahu-tahu apa-apa. Siapa yang nendang? Siapa yang nendang? Kamu ada di sini kok. Ini bang, baca aja bang yang ini bang. Iya. Nih. Coba dibaca dulu. Coba dibaca. Dibantu kecilung saya di sini, Pak Yan, tolong dibantu. Mana biar saya baca, mana? Emang kamu bisa baca? Baca Pak Vio. Coba. Mana, berapa, nomor berapa, mana? Ini lihat dulu, ini lihat. Baca. Mana, ayat mana? Jangan kau karang-karang. Ini baca di screen. Di mana? Di Matius, di Lukas, di mana kau karang-karang? Woi. Jangan kau karang-karang Alkitab orang. Di mana? Nih, baca nih. Ya, di mana kau baca? Di mana? Penuh satu, penuh perhatian ada di Matius 8, 5 sampai 7. Dengarkan saya baca di Matius 8 ayat 7. Nggak nyambung, percuma nggak nyambung. Udahlah, kita udahin dulu Pak Yan. Percuma nggak nyambung, serius. Percuma. Woi, Kita bertanya disangka berpendapat. Pertanyaan singkat. Nggak usah. Anda nggak kenal Yesus. Nanti saya yang terangkan. Anda standby dulu Pak Pipo ya. Mohon Anda standby dulu ya. Oke. Anda standby dulu, kita mau tutup. Begini buruan deh. Udah. Saya nggak perkenalkan bicara. Anda nggak menjawab pertanyaanku. Saya tidak memperkenalkan bicara. Anda tidak mendengarkan. Tidak ada mendengarkan. Tidak ada. Saya tidak beri waktu Anda bicara. Anda tidak menjawab. Dengarkan dulu saya bicara. Saya tidak memberi waktu Anda bicara, serius. Saya tidak perkenankan berbicara kalau kecuali Anda mau menjawab Yesus punya sifat atau tidak. Kau itu kan? Tidak di-kick. Tidak. Jadi saya bicara tidak usah Anda mendengarkan di sini, percuma. Anda tidak diperkenankan. Alkitab saya yang tidak saya bisa. Kecuali Anda mau jawab pertanyaanku, apakah Yesus punya sifat? Nah, baru Anda boleh bicara. Sifat di dalam Alkitab. Apakah Yesus punya sifat? Mana itu tertulis sifat? Anda nggak jawab kan, percuma kan? Anda nggak jawab, percuma. Kecuali Anda mau jawab, baru diperkenankan bicara. Mana si Juma itu udah pergi? Nggak usah. Saya wakili Bang Juma. Bang Juma udah capek. Bang Juma mau memakai Imam Syafi'i. Bilang makan Bang boreng dia. Juma udah memakai Imam Syafi'i tadi. Katanya udah dibacain. Bang Juma itu lebih happy berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi sama 1 orang yang kurang cerdas. Karena orang yang kurang cerdas ini sangat berpengalaman di bidang ketidakcerdasan dia gitu loh. Udahlah ya, sekarang Pak Pipo. Gak pernah kau sadari apa kau ucapkan. Mohon Anda standby dulu.
Anda Mas standby Tuhan. dulu aja. Bentar ya. Halo, udah gimana sampai sini? Halo, Iya, sabar, Halo, sabar, Bro Andi. sabar. Sudah mau disudahi. Oke, ya baik, kita sudahi kalau bisa. Kita hanya sebatas diskusi, bro, ya. Kita hanya sebatas diskusi. Iman Udah, saya Pak Vivo, akan sekarang Anda standby dulu, saya mau Nah, ya. tutup. Ya, dengar dulu lah sedikit lah kata-kata saya. udah cukup dulu, cukup ya. Saya mau tutup. Pertanyaan sederhana, apakah Yesus punya sifat? Pak Pipo nggak pernah menjawab. Dia tidak berani menjawab itu pertanyaan yang sangat singkat. Saya ulang pertanyaannya, apakah Yesus punya sifat? Pak Pipo sampai detik ini tidak berani menjawab. Apabila dia menjawab, si malakama buat Pak Pipo. Kenapa? Kalau sampai dia menjawab, Yesus punya sifat, kemakan omongan sendiri. Satu. Kalau dia menjawab Yesus tidak punya sifat, artinya selama Yesus di dunia tidak ada aktivitas. Ini yang membuat Pak Pipo nggak bisa menjawab. Akhirnya pertanyaan saya, dia sangka atau dia klaim adalah pendapat. Pak Pipo nggak bisa membedakan yang mana pertanyaan, yang mana statement. Padahal pertanyaan sangat-sangat sederhana. Apakah Yesus punya sifat? Pasti tidak akan menjawab. Karena kalau dia menjawab, dia akan simalakama, maju kena, mundur kena. Kalau dia mengatakan Yesus punya sifat dengan jujur, artinya terjawab sudah penjelasan Banjuma. Dia iakan yang dia bantah sepanjang perdebatan. Tapi kalau dia jawab Yesus tidak punya sifat, artinya dia merendahkan Yesus. Artinya Yesus selama hidup tidak punya aktivitas apapun. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini tidak punya sifat. Itu intinya di sana. Sekian. Bang Juma masih mau nambah? Saya sedikit Bang sebagai Ya. penutup Bang Andi. Silakan. Ya, jadi Bang Vivo, saran saya Bang belajar lagi Bang. Jadi tadi di awal kita sudah membahas tentang zat Allah, wujud Allah, kemudian tidak sedikit pun menyentuh apa penjelasan Anda tentang Yesus karena Anda menutupi arah ke sana ya. Terkait dengan kata sifat atau sifat Allah yang ada di dalam kitab Abang, saya sarankan baca Roma 1 nomor 20. Di situ diterangkan di terjemahan lama tahun 1954 dikatakan begini. Karena semenjak awal kejadian alam segala sifatnya yang tiada kelihatan, biar leluasa yaitu kodrat dan zat ilahiynya supaya yang leluasa kekal kalian itu ngomong baik. dapat dipandang terang dengan akal di dalam Kau bisa yang ngomong dijadikan, sesukamu andaki saya dari tadi. supaya mereka itu tiada Nggak fair, dapat nggak mendalihkan nggak fair. dirinya. Jadi Roma 1 nomor 20 jelas sekali dikatakan bahwa semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Terjemahan di dalam 2014 TSI diterangkan, karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya. Nah, lalu kemudian di dalam Sliber tahun 2011 dikatakan, sejak alam semesta diciptakan, semua sifat Allah yang tidak kelihatan. Nah, terjemahan 2015 AVB diterangkan, sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya. Jadi, Allah itu memang punya sifat. Tuhan itu memang punya sifat. Salah satu sifatnya itu adalah kalam, maha berkata-kata. Ya, jadi terjawab, kitabnya Kristen menerangkan Tuhan punya sifat berdasarkan Roma 1 nomor 20. Karena semenjak awal kejadian alam, segala sifat Tuhan yang tiada kelihatan. Demikian, terima kasih Bang Pipo, perbanyak minum masako, makan masako. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sebagai statement saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagi saya, wabarakatuh.
Iya Pak Pipo, kenapa mau ditutup? Udah ya. Baik, teman-teman, sahabat semua yang ada di kasih closing Lightbed, statement tahu, kasih closing statement Pak Pipo. silakan Pak Pipo. Silakan Pak, 1-2 menit dipakai untuk menutup. Silakan Pak Pipo. Sepertinya enggak, daripada silent, saya tutup aja ya. Izin ya semua. Dewan Suruh, para jamaah Amir, saya tutup ya. Izin. Bang Andi, izin sebentar boleh? Boleh. Nanti Bang Andi bantu narasikan untuk promosi TK Gurunda. Saya tampilin. Nggak bisa saya ngomong Saya tampilin sedikit. videonya nanti Bang Andi. Ya silakan. Ada videonya? Ya, sebentar saya bukain Bang. Iya dibukain. Bang Roni aja yang bawain, silakan. Moderator saya pindahkan ke Bang Roni dulu, silakan. Sabar tuh Bang Vivo mau closing statement tuh. Ini yang Amsal apa siapa sih yang saya screen? Silakan Bang Roni. Tutup Bang Imanes tutup. Bang Andi Ya tutup Bang aja Vivo ini mau closing. udah selesai Bang Imanes, udah. Ya, makasih. Bang Andi Bang Vivo mau closing statement tuh. Ya tadi udah kasih waktu, silakan Bang Bipo. Tuh silent kan? Udah nggak apa-apa, udah. Mana? Oh, udah keluar, Udah. udah keluar kayaknya. Udah 2 kali Bang kok Andi. saya kasih kesempatan, nggak mau. Oke ya. Silakan Bang Roni. Bang Andi aja bantu narasin ya, saya bantu share screen ininya, videonya. Oke, silakan. Hitungan. Kamera mohon disiapkan dulu. Hitung sampai ya. Dihitung. Ini adalah peresmian Kameranya ya. Oke. TK Bismillahirrahmanirrahim. yang ada di Makassar. Waduh, kalau saya ngomong ini sedih aku nggak bisa gua. Lewat ke samping, ke depan. Roni aja deh. Gunting lagi pitanya, lalu pemotongan nasi tumpeng. Dek, pintunya. Peta buang deh, peta tah, silakan tah. Pintunya mohon dibuka, guntingnya dek, siapkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah JCC yang saya hormati, kemudian Iwan Pila yang ada di luar sana. Inilah salah satu aktivitas Makassar Mualaf Center Indonesia yang sekarang ini telah mempunyai sebuah lembaga pendidikan yang dimana TK dalam ini berbasis IT. Salah satu kelebihan daripada TK yang kita miliki itu berbasis IT. Insya Allah mungkin di Makassar itu masih jarang, dan saya sangat berharap kepada Iwan Villa yang ada berdomisili di sekitar Makassar dan sekitarnya, kiranya bisa untuk datang melihat ataupun mendaftarkan anaknya kepada TK Nur Maulana Tur Maulada ya. Maulada kalau Nur Maulida. Tur Maulida. Ya, yang terletak di Jalan Landak Baru. Jalan Landak Baru. Insya Allah, Landak Baru nomor 31 kalau tidak salah. Ya, Insya Allah di bawah pimpinan kepala sekolah itu Pak Aso namanya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya sekolah ini bisa menambah insan-insan atau generasi-generasi muda kita ke depan yang bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Dan insya Allah menjadi salah satu sarana yang ada di Kota Makassar untuk kita bisa bersinergi untuk membentengi umat dari pemurtatan. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran sekolah ini dapat berkontribusi demi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Saya minta juga Gurunda Adinda
Zulkifli Amabas untuk menerangkan latar belakang dan siapa yang mempunyai ide TK Nur Maulida ini, Bang Juma. Makanya tadi saya nggak mau menjelaskan. Dan semoga saja menjadi amal jariah almarhumah. Silakan Bang Juma. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada tim Mujahid ya ZZZ yang kembali menayangkan sesi peresmian TK Nur Maulida yang adalah merupakan cita-cita daripada almarhum ya, di mana di MMCI ada divisi pendidikan. Dari sejak kami pertama kali merancang ini bersama Peta Lempuk dan teman-teman, konsentrasi kita yang pertama memang adalah divisi pendidikan. Bagaimana kemudian MMCI ini sebagai wadah untuk ifat ya, anak didik untuk bisa mendalami Islam dan juga mendalami tentang pengajaran dan pengetahuan umum yang sifatnya kemudian bisa menjadi satu daripada beberapa media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Al-Quranul Karim. Sehingga peresmian TK ini itu kita ambil pada tanggal 21 Januari kemarin. Ya, mengingat 21 Februari maksud saya. Mengingat hari itu adalah hari ulang tahun daripada almarhum ya, yang kita sering kenal sebagai Andi Nuryadin. Ya. Beliau adalah salah satu pendiri daripada Makassar Mualaf Center yang banyak memberikan kontribusi terhadap MMCI dan juga tim-tim yang lain. Betul. Jadi kepada sahabat-sahabat ya yang ada di Kota Makassar atau yang ada di sekitarnya yang ingin menitipkan anaknya, itu bisa di tempat kami ya. Jadi ada kelas bermain, ada FAUD, ada TK ya. Nah, insya Allah ke depannya seusai TK ini berjalan dengan baik, ya pada kondisi berjalan dengan baik, kita akan lanjutkan dengan SD, SMP, dan SMA. Itu berjenjang. Nah, tentu yang kita butuhkan ini adalah kerjasama semua tim untuk mewujudkan cita-cita. Karena ini bukan hanya sekedar untuk membesarkan organisasi MMCI, tidak. Tapi untuk kemudian bagaimana agama Islam ini memiliki beberapa garda terdepan untuk mencetak penghafal Quran, mencetak generasi Islam yang mumpuni di bidangnya di masa yang akan datang. Kalau bukan kita mulai dari sekarang, lalu siapa lagi? Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Kota Makassar, yuk mari gabung bersama dengan TK Nur Maulida untuk kemudian menciptakan generasi yang handal di bidang Al-Quranul Karim dan juga pembinaan karakter yang baik. Amin. Iya. Mungkin kalau ada yang ingin ikut berpartisipasi untuk pengembangan ke depannya, ingin berinfak, silakan silakan kemudian Anda mengirimkan sumbangsi infaknya atau sedekahnya ke Bank BTN dengan nomor rekening 401 30 00 17173. Saya ulang, 401 30 00 17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Atas infak dan sedekahnya ya tentu menjadi penerang kelak di hari-hari berikutnya. Amin. Dalam kehidupan. Bang Handi dan tim ZZZ, terima kasih, antum sangat luar biasa. Saya mewakili tim kita yang ada di Makassar ini mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Allah senantiasa melimpahkan hidayah
rahmat dan magfirahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya di Jalan Landak itu dari rumah saya di Faisal ya berjarak 100 meter lah. Paling jauh tinggal nyebrang. Kesempatan kali ini saya berikan ke Peta Lempu untuk menutup. Yang terhormat, Peta, silakan ditutup sesi kali ini. Oke, baik, terima kasih banyak kepada seluruh jamaah JCC yang hadir pada malam hari ini. Kita telah disuguhkan sebuah diskusi yang sangat luar biasa, memberikan edukasi kepada kita semua, khususnya para netizen yang ada di luar sana, baik yang ada di live chat maupun yang ada di YouTube. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan dengan diskusi pada malam ini atau debat pada malam ini kita mendapatkan edukasi. Saya serahkan kepada netizen untuk menilai yang manakah yang lebih layak penjelasan daripada yang diberikan. Yang manakah yang pantas untuk kita ikuti. Kami tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau apa, tapi silakan Anda yang menentukan pilihan. Mana yang logis dan mana yang tidak. Dari penjelasan kepada kedua narasumber, baik daripada Gurunda, Ustaz Suma, maupun dari Pak Pipo, dari perwakilan daripada Kristen. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kembali lagi saya sampaikan kepada Ikhwan Fillah yang ada di luar, bahwa masjid JCC sekarang itu belum selesai. Masih kurang lebih sekitar 95%. Jadi tetap kami membuka kesempatan kepada seluruh jamaah yang ada di live chat maupun yang ada di YouTube untuk memberikan infak dan sedekahnya demi tabungan kita di masa depan menjadi penerang di hari kemudian. Demikian yang perlu saya sampaikan. Akhirul kalam, dan saya mewakili teman-teman yang ada di JCC, seluruh pada Marasiar, saya ucapkan terima kasih. Anda telah membantu dakwah untuk menyiarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengucapkan bila mana kata-kata yang terselip, baik kepada pembicara maupun para partisipan, saya mewakili semua. Itu tidak ada maksud untuk menghina ataupun menghujat, tapi itu hanya sekedar berlangsung pada ranah diskusi. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang live tolong di tutup live-nya.